Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi bagi teman-teman yang ada di Amerika dan ada di Indonesia juga. Hari ini, pagi ini atau malam ini saya akan membawakan nih acara persiapan keberangkatan ke US buat teman-teman yang mungkin butuh infonya untuk diskusi gimana nanti ada dua pembicara yang akan sharing pengalamannya terkait dengan berbagai macam dari administrasi sampai macam-macam deh. Nanti ada Mbak Ruth mungkin akan fokus kepada kepengalamannya berangkat ke US ya dari persiapannya sampai nanti penyesuaiannya sebagai mahasiswa yang berangkat sendiri. Begitu juga nanti dari perspektif yang lain, Mas Gilang akan menceritakan dari perspektif yang bawa keluarga gitu, Mas Gilang ya, bawa anak juga gitu kan. Nah, belum itu mungkin saya ucapkan terima kasih dulu buat yang udah hadir di Indonesia ini di saat ini malam minggu di libur panjang 5 hari yang cukup panjang nih, yang nyengin libur Idul Fitri gitu ya. Di malam minggu kita adakan Zoom untuk persiapan keberangkatan, mudah-mudahan ini bisa membantu dan nanti kalau ada yang temannya mungkin berhalangan hadir, kita akan share juga rekamannya di YouTube, nanti di linknya mungkin akan kita publish di Instagram. Oke, sebelumnya ini acara yang diadakan oleh Ikanas Chapter US Kanada. Jadi kalau ada teman-teman yang belum tahu, kita ada loh kita grup Ikanas Chapter mungkin Amerika Utara atau US Kanada gitu ya. Di sini kita ada grup WhatsApp-nya. Kalau teman-teman mau join bisa banget, bisa DM aja di Instagram kita di @ikanas.amerika atau mungkin drop chat aja di DM ke aku, ke saya. Nanti bisa kita masukin. Nah, di sana kalau nanti misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di sini atau belum ditanyakan di sini, bisa ditanya di grup karena di grup itu lebih banyak yang bisa jawab karena di sana banyak juga yang sudah jadi alumni yang sudah banyak pengalaman macam-macam. Mungkin juga mau cari kenalan-kenalan yang state-nya sama gitu ya, misalnya state yang mungkin orang Indonesia-nya nggak begitu banyak gitu ya, butuh info-info yang lebih terkini, info pendahulunya, nah bisa di situ. Oke, itu aja dari saya mungkin perawalannya. Nah, langsung aja kita mulai untuk sharing session yang pertama akan dibawakan oleh Mbak Ruth. Nah, Mbak Ruth ini sekarang berkuliah di University of Michigan Ann Arbor ya, Mbak Ruth ya. Oke, Benar, Mas. ini teman saya di angkatan VETA nih. Iya. Tapi kita belum pernah bertemu gitu ya. Oh Sama iya Mas Widi benar, juga, iya. angkatan online, persiapan Hai Mas keberangkatannya. Widi. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, kayak mungkin akan saya sampaikan juga nanti gilirannya mungkin Mbak Ruth silakan sampaikan apa namanya sharing sessionnya, lalu Mas Gilang, lalu nanti kita akan umumkan pengurus Ikanas yang terbaru. Setelah itu teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ditanyakan aja pertanyaannya. Mungkin juga teman-teman bisa sambil nanti Mbak Ruth atau Mas Gilang ngobrol gitu ya, atau sharing session bisa aja juga disambut dengan pertanyaan-pertanyaan di chat gitu kan, atau di raise hand. Nanti mudah-mudahan bisa lebih interaktif kayak gitu aja. Oke, silakan Mbak Ruth beri pencerahan ke Oke, kami-kami ini, makasih Mas. teman-teman yang mau berangkat. Makasih Mas Irfan. Ya, Sama-sama. jadi selamat pagi dari US. Selamat malam buat teman-teman di Indonesia. Perkenalkan nama saya Ruth Silitonga. Saya saat ini mengambil program Master of Public Policy di University of Michigan Ann Arbor. Hmm, Kemarin waktu diminta sharing itu ada beberapa hal yang diminta untuk difokuskan karena saya berangkatnya juga sendiri. Mungkin ini lebih ke apa aja sih yang saya persiapkan sebelum saya berangkat dan selama saya penyesuaian diri di minggu-minggu pertama berada di US gitu. Dan mungkin juga ini nggak sepenuhnya bisa disamain dengan teman rekan-rekan yang lain. Jadi kalau nanti rekan-rekan yang lain ada hal yang mau ditambahkan, monggo langsung ditambahkan aja. Um, jadi kondisinya saya berada di Midwest Michigan. Jadi fokus saya memang um,
kondisi yang ada di sekitar saya gitu. Jadi saya mungkin nggak bisa kita mungkin nggak bisa menyamakan apa yang terjadi dengan teman-teman di West Coast gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya mirip-mirip lah. Jadi waktu saya sampai di US itu salah satu teman saya diperiksa nih di imigrasi. Dan diperiksanya itu lumayan lama, kayak ada setengah jam gitu. Jadi hal yang perlu dilengkapi sebelum kita masuk ke US itu memang krusial, tapi ada beberapa hal yang mungkin kita nggak sadar akan mengakibatkan kita ditanyain gitu. Dan itu bukan bukan kesalahan kita gitu. Um, Kalau di pengalaman kami sendiri itu, satu hal yang membuat kami agak terkejut sih sebenarnya karena nama gitu kan. Jadi seringkali kita ditanyain lebih lanjut itu bukan karena tujuan kita, bukan karena apa namanya background kita yang kita maksudnya udah bawa di dokumentasi kita, tapi hanya karena misalnya sesepele nama gitu ya. Mungkin nama kita mirip dengan nama orang yang ada di blacklist pemerintah US gitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu pastikan kita jangan panik gitu. Selama kita punya kelengkapan dan dokumentasi yang lengkap, uh, mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa gitu. Dan jangan berlebihan dalam menjawab gitu. Jadi jangan maksudnya apa ya kayak meluapkan emosi atau maksudnya kayak uh, keluar air mata gitu. Itu maksudnya itu malah membuat makin panjang gitu, kayak mereka makin jadi curiga gitu, ada apa gitu kan, padahal kita mungkin nggak ada apa-apa, cuma karena ketakutan aja. Jadi apa ya, jawab aja dengan sejujurnya, terus konsisten. Kalau terutama waktu kita ngurus visa, pastikan itu jawaban adalah jawaban yang benar, sehingga saat kita sampai di sini pun kita saat ditanyain bisa menjawab sesuai dengan yang sebenarnya gitu, jangan berbeda-beda. Terus pastikan kita punya nama university, kota, dan alamat tujuan yang lengkap gitu. Jadi nanti saat mereka tanya, baik waktu kita mengurus visa maupun waktu kita sampai di sini, tujuan kita kemana, kita bisa menjawab itu kayak yang yakin. Kalau bisa malah kita punya salah satu kontak person yang ada di university atau senior yang ada di sini sedang berkuliah, sehingga saat kita ditanya, kita bisa menjawab bahwa kita punya orang yang dikenal di sini gitu. Terus gunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu, jangan apa ya, jangan menggunakan flowery words gitu karena makin membuat pertanyaannya makin panjang nanti. Terus kalau misalnya nanti ada kejadian temennya ditahan di airport itu ya untuk ditanyain lebih lanjut, kalau bisa jangan ditinggal karena mungkin kita kan jadi orang yang ditanya tambahan gitu untuk menunjukkan apa ya, untuk menjadi kayak uh, informasi tambahan bagi yang menanyakan gitu ya, bagi petugas di airport. Tapi kalau bukan cuma itu juga, tapi mungkin ya support aja gitu bagi teman yang lagi ditanyain, karena kadang mereka kayak kalau sendirian, apalagi kayak saya kemarin berangkat bertiga, kita sendirian semua, nggak bawa keluarga kan. Uh, itu kalau sendirian tuh malah jadi lebih panik gitu. Jadi nggak apa-apa, ditungguin aja gitu. Dan selama tidak diusir ya, karena setahu saya sih nggak bakalan diusir sih gitu. Um, untuk imigrasi sih sebenarnya ini aja, karena memang saya kemarin tibanya di Bandara Detroit, itu nggak ada hal-hal yang sangat apa ya, sangat rinci. Cuma memang karena nama salah seorang teman saya aja yang agak apa ya, bukan bermasalah sih, cuma karena mirip dengan salah seorang uh, yang pernah bermasalah di US gitu. Jadi nggak usah takut, nggak semua ada hal kayak gini kok sebenarnya gitu. Karena teman-teman yang lain juga aman-aman aja gitu, terutama di bandara-bandara besar gitu ya. Jadi harusnya sih nggak ada masalah yang berlebihan. Terus untuk bagasi, jadi bagasi ini kalau saya kemarin, karena kita dari beasiswa dibeliin tiket langsung ya, jadi kita memang dari awal sudah pilih Korean Air yang memang memberikan 2 bagasi gitu. Karena walaupun Korean Air itu bekerja sama dengan Delta Air, dalam hal ini pesawat dari Korea ke US-nya itu sebenarnya pesawatnya Delta Air, tapi bagasinya akan ngikut ke
ke aturannya Korean Air gitu. Jadi walaupun sebenarnya Delta Air itu bagasinya sebenarnya 1 kali 23 kilogram, eh, karena kami belinya dari Korean Air, jadi kami tetap dapat bagasi 2 kali 23 kilogram gitu. Jadi pastikan bahwa beli tiketnya itu em, dibaca jelas-jelas semua keterangan berapa bagasi dan lain. Terus kalau saya sih rekomendasinya jangan bawa makanan basah atau tanpa merek. Ini sebenarnya karena gambling sih, maksudnya ada teman-teman yang katanya bisa bawa kayak rendang atau apa, tapi saya kayak udahlah nggak usah gitu kan. Kayak apa ya? Selama saya bawa makanan-makanan kering yang nanti bisa dimasak di sini ya udahlah gitu, cukup untuk minggu-minggu pertama gitu. Jadi saya nggak bawa makanan basah. Em, Terus isi bagasi sih sebenarnya terutama kalau saya ya terutama memang hal yang memang kita nggak bisa dapatkan di US. Selama kita bisa dapatkan di US, kalau bisa sih nggak usah banyak-banyak gitu, kayak pakaian dan lain-lain. Jadi pertama itu obat-obatan. Jadi karena di perjalanan juga ada kemungkinan kita kayak apa ya masuk angin atau lain-lain ya. Jadi obat-obat yang memang kita akan perlukan selama di jalan dan juga selama di minggu-minggu pertama di sini gitu. Tapi pastikan bahwa obat itu udah dikonsultasikan ke dokter ya, karena nggak semua obat sebenarnya bisa dibawa masuk ke US kan gitu. Jangan sampai jadi ada masalah sampai di US. Terus kalau bisa juga cek di FDA. Terus kebutuhan utama yang mahal untuk dibeli di US gitu ya, atau susah dicarinya gitu, kayak power adapter yang converter itu karena di sini untuk colokan itu kan berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya handphone atau laptop masih menggunakan colokan yang di Indonesia, mungkin harus bawa, ya bukan mungkin sih, harus bawa konverter gitu. Karena saya kemarin lupa nih bawa ini, untung teman ada yang bawa dua gitu, jadi nggak kesulitan saat sampai di sini. Karena kalau misalnya sampai di sininya malam, teman-teman butuh ngecharge atau lain-lain, nggak punya konverter akan jadi masalah gitu kan. Terus alat elektronik khusus ini ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Mungkin ada yang butuh alat pendengaran atau ada butuh alat apapun lah gitu. Jadi monggo dibawa ke sini gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa harga di US akan menjadi lebih murah dan berat gitu ya, nggak apa-apa nunggu berapa hari juga di sini, ya udah nggak apa-apa bawa belinya di sini aja, nggak usah dibawa dari Indonesia gitu. Saya pribadi waktu berangkat ke sini tuh nggak bawa laptop karena saya ya laptop saya nggak mumpuni untuk dibawa ke sini gitu, dan itu berat juga kan kalau dibawa. Jadi saya beli laptopnya di sini. Tapi ada teman-teman juga yang sampai bawa laptop dua karena memang apa perkuliahannya nanti membutuhkan kayak dua laptop gitu untuk anak IT. Ya itu sesuai dengan kebutuhan aja, lebih murah beli di Indonesia maka beli di Indonesia aja gitu. Terus kebutuhan pribadi yang tidak bisa langsung diganti dengan produk US gitu ya. Beberapa teman itu kayak skincare-nya nggak cocok gitu pakai skincare US, ya nggak apa-apa, mungkin penyesuaian dulu, bawa aja dulu dari Indonesia secukupnya gitu sampai nanti dapat produk yang bisa sesuai dengan produk US. Dan ini khususnya bagi wanita mungkin ya, karena uh, banyak hal yang mungkin ya perawatan kecantikan dan lain-lain itu nggak cocok di kulit, tapi untuk khusus untuk kayak hand body gitu justru lebih baik pakai yang dari US gitu, karena kondisi udara di sini kan berbeda dengan Indonesia. Jadi ya mungkin itu bisa jadi pertimbangan nantinya. Terus bahan makanan atau minuman, kalau saya eh, berkaca dari teman-teman yang lain, mereka pada bawa Indomie dan lain-lain gitu ya. Tapi saya sendiri sih nggak bawa Indomie. Um, saya terutama hanya bawa persambelan sama kopi gitu. Jadi karena memang kondisinya kopi di US itu nggak enak ya. Jadi teman-teman jangan berharap kayak kopi di Indonesia. Jadi saya bawa aja dari Indonesia gitu. Saya bawa sekitar 4 kilogram. Jadi 4 kilogram bagasi saya isinya kopi semua gitu. Terus um, pakaian. Jadi untuk Midwest karena memang kondisinya di sini winternya sangat parah gitu ya. Jadi saya memang dari awal udah persiapkan
winter coat satu. Sebenarnya saya bawa dua, satu yang agak kecil, satu yang memang long. Tapi akhirnya nggak saya pakai gitu karena pertama di sini banyak banget yang ngasih winter coat gitu, kayak dari gereja atau dari teman-teman diaspora Indonesia yang lain gitu. Jadi dan itu lebih cocok untuk dipakai di sini. Jadi mungkin teman-teman bisa benar-benar pahami kondisi lokasi yang dituju. Kalau teman-teman nggak yakin, karena winter itu kan masih sekitar 2-3 bulan dari kedatangan teman-teman, bisa beli di sini aja gitu. Tapi kalau memang teman-teman mau kayak save money, bisa beli dari Indonesia. Kalau saya pribadi mikir dari awal tuh ya udah bawa satu gitu ya, tapi setelah pikir-pikir itu memakan bagasi gitu karena agak berat kan dan agak gede gitu. Jadi kalau memang teman-teman merasa udahlah ini makan bagasi, kayaknya nggak usah bawa winter coat, nanti belinya di sini aja. Ada banyak thrift store atau nanti kan ada Black Friday. Jadi lumayan banyak diskon di Black Friday untuk beli-beli perlengkapan untuk winter gitu. Tapi kalau mau dibawa juga bisa bawa kelengkapannya kayak turtleneck, long john dan beanie. Gloves itu perlu bagi kita ya, maksudnya orang-orang yang biasanya di iklim tropis. Juga jangan lupa handuk karena sampai di sini teman-teman nggak mungkin langsung belanja kan. Jadi pakaian-pakaian sehari-hari itu minimal ada di bawah 1 atau 2 pasang gitu. Jadi bisa minimal ada perlengkapan dulu sebelum nanti bisa belanja di US gitu. Terus jangan lupa bawa pakaian formal, terutama bagi teman-teman yang perkuliahannya juga membutuhkan hal-hal yang formal gitu ya, kayak MPP. Minimal harus bawa blazer atau jas gitu. Terus sepatu, minimal harus bawa satu sepatu dan satu sandal. Juga sepatu formal jika dibutuhkan. Ini sesuai dengan perkuliahan aja gitu, karena akan dipakai di perkuliahan kan. Terus perlengkapan ibadah, alat tulis jika merasa perlu, karena banyak yang nggak perlu alat tulis juga sekarang semenjak menggunakan iPad ya, jadi tergantung aja. Terus laptop, kalkulator atau alat elektronik lain untuk perkuliahan, dan ini juga hal yang penting yang paling bawah karena susah nyarinya di sini gitu ya. Talenan kecil itu, terus ulekan. Ulekan itu kalau teman-teman yang biasanya harus makan cabai dan lain-lain dan nggak puas dengan blender, mungkin monggo dibawa gitu ya, dari utensil dasar. Terus akomodasi. Untuk akomodasi, kalau saya pribadi karena di UMH itu on campus housing-nya justru lebih murah daripada off campus, jadi kita nyarinya itu langsung ke website-nya kampus gitu. Tapi ada banyak university yang justru off campus housing-nya itu lebih murah gitu dari on campus. Jadi cari informasi dari kayak Facebook, Reddit, atau website untuk memastikan perbandingan harga, komparasinya, dan juga kalau bisa informasi dari rekan-rekan yang senior gitu ya, karena um, seringkali kita kayak yakin gitu sama apa suatu rumah, tapi sebenarnya kayak lokasi di sekitar situ nggak aman atau um, kondisi airnya juga nggak lancar atau heaternya nanti nggak lancar gitu, karena itu kan berpengaruh sekali nanti untuk di musim-musim tertentu gitu. Jangan sampai belum misalnya harga apa tarifnya itu um, belum termasuk listrik dan air gitu. Itu nanti waktu winter akan sangat mahal. Jadi mungkin bisa ditanyakan kira-kira berapa mahal biaya untuk utilisasi yang seperti itu. Kalau misalnya ditambahkan dengan harga off campus masih masuk akal atau tidak gitu. Jadi pastikan informasi seperti ini lengkap. Nah, kalau misalnya teman-teman itu belum dapat housing sebelum berangkat, nggak usah panik gitu. Karena beberapa teman saya juga nggak dapat housing sebelum berangkat. Kalau misalnya teman-teman punya senior yang bisa ditumpangi, akan lebih baik ya, maksudnya numpang dulu 1 atau 2 hari sampai dapat housing gitu ya. Karena lebih bagus tidak langsung memulai kontrak 1 tahun daripada nanti kontraknya itu bermasalah. Karena 1 tahun itu lumayan panjang kalau harus nunggu, kalau harus disabar-sabarkan gitu ya.
juga kalau bisa hubungi diaspora yang ada di US, karena kayak salah satu teman saya itu sampai sekarang malah tinggal di rumah diaspora gitu. Jadi dia sampai sekarang tidak perlu kontrak. Itu hal yang sangat menguntungkan gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya informasi untuk apa jangan sungkan gitu minta tolong gitu karena walaupun kita nggak kenal, walaupun mungkin nggak ada hubungan apa sama sekali gitu, mereka bukan lulusan dari kampus juga atau bukan siapa-siapa lah gitu ya. Tapi orang-orang di sini akan sangat membantu sih sebenarnya sejauh ini. Terus cari tahu dan persiapkan dokumen untuk kontrak housing gitu ya. Untuk di sini itu karena kita kan sangat hati-hati sekarang, jadi vaksin itu sangat diperhatikan. Pastikan kita punya dokumennya, terus rekening koran, itu bagi teman-teman yang off campus terutama, terus I-94 itu sampai di US langsung dibuat supaya nanti bisa jadi bahan juga untuk dilaporkan, sama dokumen lain sesuai dengan permintaan landlord. Terus join Slack atau WhatsApp grup kampus. Kalau di UMich itu kita sebelum kayak sebulan sebelum berangkat itu ada kayak Slack grup. Slack itu aplikasi khusus untuk sejenis Facebook sih sebenarnya, tapi biasanya digunakan oleh teman-teman di US. Itu bisa untuk saling bantu cari housemate dan lain-lain untuk informasi. Pastikan teman-teman tahu kondisi fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan dan estimasi waktu ke kampus dari housing-nya, karena ini lagi-lagi akan berpengaruh ke kebutuhan kita, biaya dan lain-lain. Kalau misalnya seluruh transportasi itu gratis, lumayan ya, kayak di tempat kami itu bus itu gratis, tapi ada beberapa lokasi yang memang kayak harus bayar gitu kan, bus dan lain-lainnya. Terus kalau bisa nih teman-teman, kalau memang punya rekan senior di kampus, hubungi mereka karena di sini tuh kita kayak punya punya kebiasaan mungutin barang dari dumpster gitu. Jadi itu sangat membantu gitu ya kalau misalnya teman-teman bisa dan kayak saya kemarin dapat microwave, dapat vacuum cleaner, banyaklah dari dumpster gitu. Dapat sofa. Itu biasanya teman-teman yang lulus itu meninggalkan barang April atau Mei. Jadi kalau misalnya teman-teman baru berangkat Agustus, mungkin bisa dihubungi dulu teman-teman yang udah ada di sini untuk nyimpenin gitu ya. Nanti waktu udah nyampe di sini baru diambil. Terus beli peralatan yang dibutuhkan secara online dan upayakan supaya sampai pada hari yang sama atau H+1. Kayak tempat tidur misalnya bisa beli dari Walmart atau Amazon, itu bisa dibeli dari Indonesia, sehingga diatur sampainya itu sama dengan teman-teman sampai di sini. Jadi nggak perlu tidur di lantai gitu. Tapi kalau teman-teman nggak ada masalah, nggak apa-apa tidur. Nggak usah pakai tempat tidur dulu, ya udah gitu. Terus pastikan bahwa teman-teman paham bahwa sekarang inflasi, jadi apa-apa naik harganya. Jadi nggak usah heran kalau harganya mahal semua gitu ya. Terus adaptasi, kalau ini sih beda-beda ya, tergantung teman-teman aja. Mmm, jadi, tergantung teman-teman aja. Kalau di sini aku ada adaptasi lingkungan, makanan, mmm, pastikan teman-teman tahu kondisi waktu, kayak jam berapa, winter, sunrise dan sunset-nya, karena itu akan mempengaruhi, badan gitu ya. Terus adaptasi makanan, ya karena makanan di sini nggak terlalu cocok sama lidah orang Indonesia, pastikan kita tahu lokasi Asian market gitu. Jadi kalau memang teman-teman kangen makanan Indonesia bisa didapat. Terus perkuliahan, kalau saya maksimalin office hour sih. Kalau teman-teman mungkin nggak biasa sama office hour, itu kayak kita langsung ke kelasnya apa, bukan ke kelas, ke ruangan dosen untuk bertanya gitu, dan itu hal yang biasa di sini. Jadi nggak usah takut untuk bertanya, terus bentuk study group, gunakan kalender. Terus adaptasi pergaulan, kalau saya pribadi sangat mengutamakan kegiatan-kegiatan kampus,
Jadi kayak bisa interaksi dengan teman-teman kampus. Dan tapi itu tergantung kondisi teman-teman dan kapabilitas teman-teman. Kalau teman-teman punya waktu aja gitu. Sejauh ini itu sih yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke Mas Irfan. Makasih Mbak Ruth. Wah, mantap tadi tips-tipsnya ya. Nah, Mbak Ruth ini ke salah satu state yang mungkin sangat dingin di Michigan itu kan terkenal dingin ya di Iya, atas-atas gitu benar. ya. Makanya mungkin persiapannya Iya. lebih ekstra. Nah, kebetulan ada tuh pertanyaan yang menyangkut ke state yang dingin itu tadi tuh di Slido. Nanti mungkin kita bisa, mungkin tadi sudah terjawab sedikit atau nanti kita bahas lebih dalam di sesi tanya jawab di akhir gitu ya. Teman-teman kalau ada yang mau lebih Oke. tanya terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Ruth atau tidak disampaikan tapi pengen dibahas, tanya aja di kotak chat atau di Slido. Tentu kondisi setiap state beda-beda ya, bisa jauh beda gitu. Dari timur ke barat, utara ke selatan. Kebetulan Mbak Ruth ini merepresentasikan Midwest yang di tengah dan cukup atas gitu ya, dingin dan cuacanya cukup ekstrim. State lain mungkin bisa sangat jauh berbeda persiapannya. Nah, ya, kita akan cover kondisi state yang cukup berbeda dari tempat Mbak Ruth, yaitu tempatnya Mas Gilang. Nah, Mas Gilang ini kebetulan teman kampusnya Mas Agil nih. Lokasinya di West Coast. Kampus yang elit ya Mas, Mas Agil Mas Gilang ya di USC. Kondisinya tentu sangat beda. Cuacanya mungkin pasti tidak sedingin di Michigan gitu ya. Lalu Mas Gilang juga datang ke US membawa keluarga. Nanti kita coba dengerin perspektif dari Mas Gilang, pengalaman seperti apa. Mudah-mudahan juga nanti ada pertanyaan yang bisa dijawab di Slido. Untuk itu tanpa berpanjang-panjang lagi, saya silahkan ke Mas Gilang untuk memperkenalkan diri, mungkin sekaligus langsung membawa sharing sessionnya. Silahkan Mas Gilang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi buat teman-teman yang ada di Amerika dan sekitarnya. Perkenalkan saya Gilang Desnanti ya, juniornya, downlinernya dari Kak Agil di USC. Dulu hampir ke Ann Arbor juga, tapi karena ditarik sama Kak Agil jadi akhirnya nyasar ke USC gitu ya. Dan benar memang di sini beda banget, bersyukur banget hari ini ada Mbak Ruth juga, jadi bisa menyampaikan perspektif nggak hanya dari background keluarga atau enggak, tapi background situasi tadi ya di kondisi demografi geografis di state-nya masing-masing. Benar Mas Raja di sini cenderung lebih hangat dibandingin di Midwest. Jadi tapi karena saking hangatnya banyak yang persami di sini ya, di pinggir jalan tuh banyak yang camping gitu ya. Itu yang jadi tantangannya di sini. Jadi pemandangannya nggak beda jauh sama di Cibubur lah. Jadi ngeliat tenda-tenda di pinggir jalan itu, iya kampusnya dibilang menurut orang sini ya, menurut orang sini kampusnya kita termasuk elit, tapi gitu keluar kampus ya ada beberapa tenda lah gitu dekat-dekat kampus di sepanjang jalan itu jadi sudah hal yang biasa gitu ya. Baik, saya mungkin itu tadi saya Gilang Desantia, saya kalau di Indonesia di Jakarta saya bekerja di Direktorat Jenderal Anggaran dari tahun 2006 karena saya dulu Prodip 1, jadi sudah bekerja dari tahun 2006. Oke, baik. Kebetulan saya ke sini bawa istri dan 2 orang anak, jadi mungkin saya akan share sedikit pengalaman saya, mungkin nanti akan ada perspektif yang sedikit berbeda dari yang disampaikan Mbak Ruth, karena memang prioritasnya antara yang single dan keluarga juga berbeda gitu, Mas. Jadi bukan nanti benar salah, tapi itu memang apa ya, perspektifnya aja kondisinya. Karena tadi kayak Mbak Ruth bilang tadi, memang tidak bisa disamakan satu orang yang lain nanti akan punya pengalamannya sendiri-sendiri gitu ya. Oke, saya coba share. Oke, ya ini dia. Mohon maaf nih kalau ada yang di sini familiar dengan kampus belakang saya. Ini bukan kampus saya sebenarnya. Ini Harvard, numpang foto aja. Jadi baru belum sempat, justru malah di kampus sendiri belum sempat kena. Kayaknya nanti aja, nanti aja. Ternyata diminta jadi sharing.
bingung nggak punya foto di kampus, ya udah jadi minjem foto kampus di Harvard. Oke, jadi banyak kekhawatiran sebetulnya teman-teman yang pada saat saya nyampe, dulu banyak yang nanya, gimana bawa keluarga? Mereka masih menimbang-nimbang antara mau bawa keluarga atau enggak ke Amerika, apalagi ke Amerika katanya ya, dengan angka penembakan yang tinggi, penembakan di sekolah yang tinggi, keamanan anak, belum lagi kayak tadi Persami banyak yang camping di jalan. Nah, itu banyak yang menjadi pertanyaan teman-teman, kekhawatiran teman-teman, aman nggak ya bawa keluarga ke Amerika gitu ya? Ya so far setelah saya 6 bulan di sini ya kenapa enggak gitu ya. Jadi makanya saya bilang ya udah ya kali nggak kuy gitu, bawa aja. Ini baik. Nah, nanti materi yang mungkin nanti akan saya sharing terkait 5 poin ini kali ya. Perlu dokumen apa, jadi dari sebelum keberangkatan kita perlu dokumen apa aja untuk visanya, nanti akan saya coba sampaikan, saya share. Nanti kalau memang ada yang kira-kira sudah nggak update atau nggak sesuai dengan apa yang selama ini dicek, mungkin nanti bisa kita diskusikan. Terus gimana nyari housing yang sesuai, apalagi prioritasnya sudah berbeda kalau kita bawa keluarga, terus terang yang diprioritaskan kenyamanan anak utamanya ya gitu. Jadi kayak saya sendiri, saya akhirnya memilih agak tinggal jauh dari kampus, tapi dekat dengan sekolah anak. Yang penting anak 5 langkah dari rumah nyampe sekolahnya gitu ya. Yang ketiga mungkin ini juga yang banyak teman-teman, karena kebanyakan terbang 18 jam minimal itu ya, 18 jam minimal, belum transitnya, itu jadi tantangan tersendiri apalagi bawa anak, bawa barang-barang segitu banyaknya gitu ya. Jadi kita mesti gimana untuk menyiapkannya. Terus yang keempat juga pasti nanti keluarga gimana nih, culture shock-nya ada nggak? Apalagi anak saya belum bisa bahasa Inggris, apakah mereka akan kangen, gimana makannya mereka gitu ya, itu yang nanti juga mungkin saya share sedikit. Nah, yang terakhir, kita sebagai student kuliah, nah keluarga ini apa benefitnya buat keluarga saya gitu ya. Apa buat benefit buat istri, buat anak-anak saya, atau buat suami saya. Nanti mungkin bisa akan saya share sedikit pengalaman saya 6 bulan di Los Angeles. Oke, nah mungkin yang pertama yang perlu disiapin untuk visa dulu, tentunya paspor terbaru yang masih berlaku. Kenapa? Karena kebanyakan mungkin kita student, kalau dari PNS ya, dari Kementerian Keuangan, kebanyakan kita belum punya paspor biru. Jadi pada saat mungkin apply, karena paspor biru itu biasanya baru issued, baru terbit setelah kita mau berangkat ya. Jadi kebanyakan pada saat apply ke kampus kita masih pakai paspor yang hijau, paspor biasa. Jangan lupa nanti setelah kita dapat paspor dinas, itu nanti diupdate karena nanti akan berdampak ke dokumen-dokumen kita selanjutnya yang dikeluarkan oleh kampus. Jadi begitu kita sudah dapat paspor biru, segera update ke kampus, infokan paspor, servis paspor kita supaya bisa diupdate juga di database kampus. Dokumen kependudukan lainnya seperti kartu keluarga, terutama untuk anak itu akte kelahiran, dan jangan lupa yang sudah, kalau dokumennya belum ada kolom bahasa Inggris, sebisa mungkin ditranslate di sana gitu ya. Pas foto disiapkan saja, terutama nanti akan dibutuhkan untuk visa, apalagi kalau di sini foto juga nggak bingung lah kita nyari. Jadi kalau bisa disiapkan aja pas foto, sudah file soft file, hard copy, semua sudah disiapkan untuk stok di sini. Letter of acceptance, ya, nanti setelah ini dari kampus, setelah letter of acceptance, nanti kita juga letter of guarantee, siapkan letter of guarantee dari sponsornya, kalau kayak saya dulu dari LPDP. Nah, dan karena kita membawa keluarga, siapkan juga financial support for dependents-nya. Jadi untuk anak, istri, biasanya nggak cukup hanya LOG gitu ya. Kita juga harus menyiapkan bukti kesiapan dana. Ini sih jumlah nominalnya mungkin beda-beda di tiap kampus. Saya ambil contoh dari USC di kampus saya. Untuk SPOS kita harus mempunyai dana di rekening
$14.253 dan per anaknya 7.123. Jadi kalau anaknya ada 2, 3 dikalikan saja, dan dalam bentuknya nanti bank statement atau letter of reference dari bank. Dana ini nggak harus mengendap berapa bulan, yang penting pada saat kita sampaikan ke kampus, letter of reference atau bank statement-nya itu adalah tanggal terbaru sebisa mungkin gitu ya. Jadi sekitar 14.253 untuk istri atau suami, per anak 7.123, dan ini pun jumlahnya biasanya bisa negotiable gitu, bisa dinego. Dicoba aja reach out ke biasa ada admission-nya ya, admission konselornya, jadi kita bisa tanya-tanya mereka, sampaikan aja masalah kita bahwa kita mungkin kita adalah scholars dari beasiswa, dan mungkin kita ada keterbatasan dana. Jadi mungkin hal-hal tersebut jangan sungkan untuk disampaikan, karena biasanya mereka juga nanti akan memberikan solusi-solusi yang mungkin nanti bisa kita ambil. Selanjutnya kalau untuk LPDP, dari LPDP itu mewajibkan visa J1, jadi nanti kita akan dari kampus akan terbitnya DS 2019. DS 2019 ini bedanya dengan I-20, satu masa berlakunya, kita hanya masa berlakunya kayak saya hanya masa berlaku setahun, jadi nanti visa J1-nya setelah setahun, kalau mau diperpanjang ya kita perpanjang, kalau enggak ya nggak apa-apa juga, tapi kita nggak bisa keluar US. Jadi kalau mau kembali ke US harus perpanjang dulu. Beda dengan F1, saya rasa ya F1 kayaknya lebih panjang masa berlakunya dan tidak perlu diperpanjang lagi. Bedanya lagi kalau DS 2019 itu kita harus terima fisik. Jadi setelah DS 2019 terbit, issued dari kampus, butuh waktu sekitar 7 sampai 10 hari kerja lagi untuk sampai ke Indonesia, karena akan dikirim by kurir kayak FedEx atau DHL. Sedangkan kalau I-20, setahu saya juga pernah terima I-20, jadi dulu sempat dikasih I-20 dari kampus, kemudian saya revisi ke DS 2019. I-20 bisa, kalau waktu itu saya bisa download langsung by email atau download dari cloud, gitu dikasih dari kampus, jadi kita bisa print sendiri. Itu bedanya. Dan juga nanti untuk student, bedanya dengan visa-visa lain, ada SEVIS, itu Student Exchange and Visitor Information Service ya. Jadi kita per aplikasi dikenakan biaya, kalau I-20 kena $350, kalau DS 2019 $250. Ini saya coba buka, bisa nggak ya? Nah, ini kalau kelihatan di sini biaya, nanti bisa dibuka nih di traveldocs.com. Di sini ada rincian detail per jenis visa. Terus ada juga nanti di sini biaya servis, keterangan biaya servisnya. Tuh. Nggak kelihatan Mas Gilang? Nggak kelihatan ya? Yang di-share kayaknya PowerPoint-nya doang. Oke. Nanti mungkin bisa saya share bahannya nanti. Siap. Ada linknya di situ. Oke, jadi bisa langsung klik aja. Ini udah balik ke slide saya lagi, Mas ya? Sudah. Dari tadi nggak kemana-mana kok ke slide. Oke. Sorry. Nanti mungkin bisa. Fine. Dan selanjutnya biaya aplikasi visanya tadi $180 per orang. Jadi kalau ada kayak saya 4 orang ya dikali 4, istri dan 2 anak. Jadi total biaya visanya nanti itu. Jadi setelah servis selesai, nanti kita baru ngisi form. Dan jangan lupa nanti pada saat ngisi form sebagai keluarga, kita apply-nya barengan gitu. Jadi nanti setelah kita ngisi form DS 160, di akhir akan ada opsi untuk menginput data keluarga. Jadi sampai akhir banget nanti akan ada opsinya untuk input data keluarga. Jadi nanti jangan lupa di akhir jangan langsung check out, jadi langsung pilih untuk keluarganya dulu. Kalau salah nanti bisa diulang lagi dari awal. Jadi nanti dengan nomor referensi yang baru, setelah form DS 160 selesai, bayar visa, nanti kalau nggak salah lewat CIMB kemarin itu, lewat bank CIMB, hanya bisa bank CIMB sama apalagi maksudnya bank CIMB aja. Nanti setelah kita bayar, nunggu jam 3 sore, nunggu hari selanjutnya, hari kerja selanjutnya. Jadi kalau kita bayarnya hari Jumat, baru bisa kita lihat hari Seninnya setelah jam 3 untuk lihat jadwal interview visa. Nah, jadwal interview visa ini juga agak tricky karena biasanya
ketersediaan waktunya sangat sedikit, bahkan kalau mepet-mepet kadang nggak kebagian waktu 1 minggu 2 minggu ke depan. Jadi biasanya bisa telepon ke kedutaannya atau email atau via chat, sampaikan bahwa kita adalah student dan kita butuh segera karena dokumen-dokumen kita baru selesai. Nanti biasanya mereka juga akan memberikan opsi waktu yang lebih cepat gitu ya. Terus berkas pendukung lainnya tadi sama seperti yang kayak pengalaman temannya Mbak Ruth. Siapa tahu nanti kitanya pada saat interview visa atau saat sampai di US akan ditanya-tanya lebih jauh gitu ya. Jadi dibawa aja dokumennya dalam bentuk hard copy untuk lebih memudahkan, karena kalau kadang di soft copy kadang handphone kita mati atau kita nggak ada akses wifi atau sinyal gitu. Jadi lebih mempermudah. Kayak saya siapkan satu folder sendiri untuk dokumen pendukung. Jadi pada saat ditanya takutnya tinggal kita tunjukkan saja berkas-berkas pendukungnya lah. Gitu. Baik, masuk yang kedua, gimana nyari housing yang sesuai. Nanti bisa, kalau karena saya bawa keluarga ya tentu keamanan yang menjadi utama gitu ya. Apalagi tadi kayak di Los Angeles gitu ya. Di sini sangat beragam gitu. Saking beragamnya di sini kita nggak merasa orang asing di sini karena ya udah semuanya beragam aja gitu. Dan kondisi di jalan satu blok itu bisa beda sendiri. Jadi nanti bisa cek kondisi lingkungannya di niche.com. Nanti kita bisa masukkan zip code-nya. Oh ya, patokannya jangan jalan. Jadi masukin zip code. Karena kalau jalan kayak di LA ini ada satu jalan yang panjangnya itu 20 miles. Jadi bisa udah ini satu blok aja udah bisa berbeda gitu ya vibes-nya. Apalagi dalam jarak 20 miles. 20 miles itu sekitar 37 hampir 40 kilo gitu ya. Jadi cek berdasarkan zip code. Nanti kalau di niche ini nanti kita akan bisa kelihatan rating dia untuk keluarga. Nanti bisa diklik aja, nanti tinggal masukkan zip code-nya, nanti akan kelihatan rating for family, nightlife, for student, for public school. Nanti public school-nya yang di situ ada apa aja, itu akan kelihatan di website itu. Jadi nanti misalnya kayak daerah saya, daerah di US saya cek sih daerah yang saya rasa aman gitu ya, kayak di Seattle atau di Boston, bahkan beberapa daerah yang sangat aman pun, yang menurut saya sangat aman, ratingnya itu bahkan tidak lebih dari B minus gitu ya, bahkan B minus itu yang paling aman. Jadi kalau nanti nggak ketemu yang A, ya jangan heran, memang di US di sini B minus, C plus itu sudah lumayan bagus gitu ya. Dan kadang saya juga cek manual, saya masukkan zip code-nya di Google, misalnya 9005, kode pos saya 9005, robbery atau 9005, criminal shooter atau apa gitu, bisa saya cek di news terbaru. Kalau misalnya satu daerah yang aman, beritanya akan sedikit gitu ya. Dan kondisi lingkungan ini tentunya nanti akan berpengaruh kepada harga housing kita, karena kalau kayak di LA bahkan pajak tax itu berdasarkan zip code. Semakin zip code-nya semakin aman satu zip code, semakin tinggi tax-nya gitu. Dan semakin mahal pula harga housing di situ. Tentu on campus housing masih jadi opsi yang utama, tapi biasanya untuk yang bawa keluarga, on campus housing itu sangat terbatas, untuk family housing-nya sangat terbatas, jadi cepet-cepetan juga. Jadi nanti mungkin bisa kita bisa memanfaatkan jaringan mahasiswa, misalnya kayak Ikanas, itu bisa banget dimanfaatkan. Kayak saya memanfaatkan Kak Agil dulu. Bahkan dulu Kak Agil yang touring housing saya gitu, saya minta tolong touring tour unit sampai beberapa apartemen gitu ya, 2 atau 3 apartemen. Kita bisa tanya pendapatnya, mungkin kayak waktu itu ada satu apartemen yang bagus baru, tapi info dari Agil waktu itu, jangan di sini deh bro, bangunannya bagus tapi lingkungannya nanti anak-anak lu sekolah bakal ngelihat toilet terbuka nih gitu ya. Jadi wah iya juga nih, padahal harganya udah bagus. Kalau kita nggak tahu mungkin harganya bagus, kalau kita ngelihat
struktur bangunannya baru, semuanya bagus, tapi ternyata neighborhood-nya, area sekitarnya kurang mendukung gitu ya. Terus jadi manfaatkan jaringan mahasiswa Indonesia setempat karena memang itu satu yang mungkin bisa memberikan pendapat, insight terkait housing kita yang kita pilih. Terus dekat sekolah anak, public school, akses PT, public transportation. Ini yang juga jadi pertimbangan. Kayak saya tadi, saya harus tinggal lebih jauh dibandingin mahasiswa lain. Kalau di USC itu ada namanya DPS area, yaitu Department Public Safety Area. Jadi dalam jarak radius 5 km, 5 miles dari 5 km dari kampus, itu kampus kita punya, saking nggak amannya LA, kampus kita tuh punya kayak polisi sendiri yang 24 jam keliling untuk patroli. Kampus kami punya itu sendiri, punya kayak LAPD sendiri, Police Department sendiri untuk menangani area radius 5 km dari kampus untuk menjaga keamanan mahasiswanya. Di situ, di area itu juga kita free naik lift itu kayak Uber, semacam Uber untuk di area kampus. Jadi kalau malam pulang kampus, pulang kuliah, naik lift aja gratis, dibayarin sama kampus gitu ya. Cuman akhirnya saya harus memilih keluar dari area itu karena untuk mencari public school yang baik buat anak dan aksesnya yang aman buat mereka. Jadi hanya jarak 5 km, hanya jarak jalan 5 menit ke sekolah anak nyampe. Jadi itu merupakan suatu skala prioritas yang nanti silahkan teman-teman akan berbeda tiap orangnya. Ada rupa, ada harga, kayak saya bilang tadi, rupanya bagus, harganya juga bagus, ternyata memang harus lihat lagi situasi di areanya. Ternyata ada hal-hal minor lain, bukan nggak minor juga ya, hal mayor ya di area sekitar tidak terlihat di website housing itu. Manfaatkan online real estate marketplace kayak Zillow. Biasanya saya nyari Zillow, saya kerucutkan jadi 3. Saya minta tolong Agil untuk waktu itu saya minta tolong untuk cek review termasuk unit tour-nya. Jadi bisa dapatkan yang dan perspektif yang lebih lengkap. Zillow ini saya pilih Zillow karena memang lebih lebih presisi untuk memberikan review terkait suatu hunian. Manfaatkan sosial media, terutama Facebook, karena di sini komunitasnya banyak yang memanfaatkan Facebook, jadi bisa cari info-info terbaru di situ. Ini yang saya alami, persiapkan cosigner. Cosigner itu kayak garantor ya, yang seseorang yang mempunyai kredit score yang bukan tinggi, yang bagus di US, yang bisa menjadi penjamin kita. Karena kalau enggak, kita akan kena asuransi housing yang lumayan. Asuransi housing saya waktu itu 1 bulan rent, 1 bulan rent. Kalau bisa sebisa mungkin sebelum nyampe sudah nyari, jadi kalau sejelek-jeleknya 2-3 hari setelah sampai bisa langsung masuk ke housingnya, karena kalau kita bawa keluarga akan barangnya banyak, keluarganya ada anak-anak segala macam, jadi nanti housing sangat penting gitu ya, juga untuk menghindari expense yang berlebih. Nanti misalnya kalau kita harus tinggal di B&B atau hotel, kondisi hotel yang untuk yang hotel yang nyaman sangat mahal. Jadi kalau bisa sedini mungkin. Jadi kalau bisa kita udah dapat apartemennya, paling nggak kita bisa langsung order, bisa nitip order entah itu rice cooker atau yang dasar aja, rice cooker atau kasur gitu ya. Jadi pada saat nyampe bisa langsung istirahat. Dan di sini yang perlu diketahui, kebanyakan housing di sini unfurnished. Jadi paling hanya dapatnya kompor, stove sama kulkas. Kebanyakan hanya itu isinya, sisanya kasur, peralatan TV atau yang lain-lainnya kita harus sediakan sendiri. Dan kadang belum utilitiesnya juga perlu aktivasi ya, kayak air, listrik, dan internet perlu aktivasi lagi. Jadi kita gitu masuk, biasanya listrik mungkin kadang sudah bisa
sudah bisa, tapi harus segera diaktifasi. Kayak kalau di LA itu contoh di LA DWP-nya itu bukan Jakarta Warehouse Project ya teman-teman, itu Departemen Water and Power. Jadi LA DWP itu Los Angeles Department Water and Power. Kita harus aktivasi, biayanya 250, 50 untuk registrasi, 200 untuk deposit yang nanti bisa kita cairkan pada saat kita sudah selesai berlangganan. Itu di luar internet. Internet nanti kita akan ada lagi kayak kalau di Indonesia ya Disnet atau Telkom Telkom ya, IndiHome gitu ya. Nanti kita itu sendiri. Selanjutnya terbang ke Amerika, penerbangan minimal 18 jam. Kalau saya lebih pilih penerbangan malam karena biar anak gitu nyampe langsung istirahat, langsung tidur. Terus pertimbangkan durasi transit, jangan yang terlalu cepat, jangan yang terlalu lama. Karena nanti takutnya kayak misalnya transitnya di airport yang besar, takutnya nanti antar gate-nya jauh, jadi nanti buru-buru kalau terlalu cepat. Dan kalau terlalu lama juga nanti kasihan anak-anaknya capek. Dan kalau misalnya transit di pengalaman teman saya, diperhatikan musimnya, karena kalau pas lagi typhoon, kadang kalau pas lagi ada badai, teman saya kemarin berangkat gitu transit di Jepang, di Tokyo, dia tidak bisa lanjut ke Seattle karena ada badai, karena ada typhoon, jadi harus stay tanpa waktu yang jelas. Mereka belum tahu penerbangan karena ada kapan, karena nunggu badainya selesai. Jadi dia akhirnya harus stay di Tokyo sampai 3 hari kalau nggak salah, 3 atau 4 hari gitu ya. Dan mereka nggak punya disediakan oleh maskapai itu hotel tetapi masalahnya mereka tidak punya visa wave visa Jepang gitu. Jadi akhirnya mereka harus tetap transit kayak Tom Hanks di film tetap di bandara aja gitu. Jadi 4 hari 3 hari di bandara. Jadi itu juga yang harus dipertimbangkan cuaca waktunya gitu ya. Sebaiknya dalam kode booking yang sama, karena kalau enggak nanti akan satu benefit, kadang ada yang saklek benefit bagasinya nggak bisa digabung, jadi harus sendiri-sendiri. Terus nanti mungkin akan kesulitan untuk setting seat arrangement-nya, mungkin nanti akan berbeda gitu ya. Jadi kalau bisa dalam satu kode booking yang sama, dan jika memungkinkan beli tiket sedini mungkin. Kenapa? Ini lebih ke faktor harga sih, kayak pengalaman waktu saya tahun lalu itu kebetulan saya di persiapan keberangkatan di LPDP, saya jadi salah satu perwakilan angkatan yang bidang advokasi. Jadi banyak terima cerita teman-teman yang baru beli karena memang waktu itu kita selesai pengumuman LPDP keluar di April atau Mei, jadi harus segera berangkat. Proses baru bisa beli tiket mendadak lah gitu ya. Jadi kadang di Agustus, September itu tiket sangat mahal. Kayak dia akhirnya bertiga harus bayar 100 juta untuk ke Michigan juga. Dia di Ann Arbor juga, Mbak. Agustus tahun lalu dia harus bayar tiket 100 juta. 30 jutanya, sekitar 30 juta yang untuk dia ditanggung oleh sponsor. Jadi 60 juta dia bayar untuk tiket untuk dia dan satu orang anaknya. Karena terlalu mepet ya. Jadi kalau bisa beli tiket sedini mungkin. Siapkan mainan, video. Jadi kalau yang anaknya agak ada keterbatasan dengan gadget, mungkin bisa dilonggarkan sedikit. Jadi disiapkan video-video yang favorit anaknya atau film yang menarik buat anaknya yang favorit. Siapkan cemilan-cemilan juga. Karena kadang waktu makan di pesawat dengan anak kita lapar kan nggak bisa di itu ya kadang ya. Kadang mereka lapar tapi makanan belum dibagi ya, kita harus standby. Beberapa airlines menawarkan benefit tertentu untuk pelajar, ekstra bagasi, atau yang lain-lainnya nanti bisa dicek sendiri ke airlines masing-masing nanti. Tidur saat anak tidur, jadi kadang kena ada in-flight entertainment, kadang pada saat anak kita tidur kita justru malah saatnya kita nonton nih. Saat kita nonton, selesai nonton, ngantuk mau tidur, anak bangun. Capek jadinya kan, ngantuk-ngantuk, anak rewel, rungsing udah. Jadi anaknya rungsing, bapak ibunya juga rungsing jadinya. Jadi diselaraskan waktu istirahatnya. Jadi anak tidur ya kita istirahat tidur, minimalisir bawaan di kabin, cek transportasi dari bandara ke housing. Ini penting karena kadang pada saat kita sampai handphone kita belum aktif, kadang untuk Uber atau Lyft kita harus
setting areanya, dengan nomor teleponnya harus nomor telepon US gitu. Jadi mungkin bisa dicek. Jadi mungkin bisa bantuan ke teman-teman juga, atau mungkin cek ke kampus apakah ada layanan pick up dari kampus gitu ya. Bawa obat-obatan ringan, kalau obat-obatan ringan mungkin, dan jangan dalam jumlah yang besar juga, bawa obat-obatan ringan mungkin masih aman, tidak terlalu saklek juga. Masih bisa dapat bisa dimaklumi lah kalau untuk bawa obat anak gitu. Selanjutnya yang keempat, menghindari culture shock dan homesick. Ya usahakan tiba lebih awal, jadi kita punya waktu untuk adaptasi 2 minggu sebelum perkuliahan. Itu bagus, jadi kita bisa ada waktu fokus nggak ke kita aja, tapi mempersiapkan keluarga juga. Nggak hanya fokus mempersiapkan gimana kuliah kita, tapi kita fokus mempersiapkan anak-anak dan istri atau suami untuk mereka juga bisa beradaptasi. Jet lag 2 seminggu pertama dinikmatin aja, anak-anak kadang jam 3, jam 4 bangun, jam 2 kelaparan, dinikmatin aja, dibawa santai, bawa persediaan makanan dan bumbu instan. Kenapa? Karena ini salah satu comfort zone-nya anak-anak, jadi mereka biasa makan gitu, makan di sini rasanya berbeda, rasanya nggak sama, jadi mereka juga makan jadi susah gitu ya. Jadi membuat mereka jadi secara psikologis juga kurang nyaman, susah nyari nasi, susah mau makan nasi gitu ya. Dibawa aja mungkin persediaan makanan. Kalau pengalaman saya bener yang kayak Mbak Ruth bilang, kalau bisa jangan bawa makanan basah, tapi kalau saya kemarin bawa rendang, bawa beberapa makanan kayak makanan instan, sate, karena anak saya suka sate ayam, saya bawa makanan sate ayam instan gitu ya. Yang penting jangan yang tidak ada itu packaging-nya itu harus full seal sama ada ingredients-nya dalam bahasa Inggris. Itu sih yang penting. Jadi pada saat dicek biasanya, apalagi kalau produk daging, karena kemarin kita ada wabah penyakit mulut dan kuku, jadi produk daging akan sangat sensitif. Jadi kalau bisa bawa yang dalam bentuk masih di packaging-nya masih terrapat gitu ya, masih itu banyak kok sekarang yang untuk di Indonesia yang jual kayak gitu, ada ingredients bahasa Inggrisnya juga. Bumbu instan ya untuk masak sebulan 2 bulan pertama sambil adaptasi lumayan membantu. Usahakan hosting sudah siap gitu nyampe, karena ada pengalaman teman saya baru nyari hosting, baru benar-benar nyari hosting pada saat sampai. Jadi dia harus 2 minggu seminggu atau 2 minggu stay di hotel, anak-anaknya udah capek, dia harus moving tiap hari keliling cari housing gitu ya. Dan biaya di hotel juga nggak murah. Dari yang hotelnya tadi tinggal di hotel bintang 3 sampai pindah ke losmen yang lumayan itu ya. Jadi kalau buat anak kan kasihan juga gitu ya. Kita tinggalin mereka tinggal nggak nyaman, capek, jet lag gitu ya, nggak sempet adaptasi, sudah harus bergelut dengan situasi yang seperti itu gitu. Jadi sebelum berangkat kalau bisa sudah join dengan WA group student setempat sedini mungkin. Jadi kalau ada info barang-barang lungsuran bisa langsung dapat, bisa minta tolong apa yang bisa dibantu. Nah ini terus yang selanjutnya sempatkan wisata, banyak wisata yang gratis kayak taman, museum, bisa jadi anak-anak juga bisa langsung merasa nyaman di kota tersebut gitu ya. Walaupun dengan pemandangan yang kurang nyaman gitu ya, tapi paling nggak mereka bisa, oh ada museum, ada taman-taman itu, jadi mereka mempercepat adaptasi mereka. Stok pakaian sesuai musim seperti yang disampaikan Mbak Ruth juga tadi penting, walaupun di LA contohnya di LA relatif lebih hangat dibanding Midwest, tapi tetap aja suasananya berbeda dibanding di Indonesia. Walaupun di sini terik, tapi anginnya juga tetap lumayan dingin. Dan bawa secukupnya aja, karena memang nanti di sini satu bisa dapat harga lebih murah kadang, dan kedua kadang kualitasnya berbeda. Kadang kita beli yang tebel di Indonesia kayaknya udah anget, sampai sini ternyata nggak ngefek gitu ya. Sedangkan beli di sini lebih murah, kayaknya bentuknya tipis tapi ternyata efektif untuk menahan dingin gitu ya. Jadi bawa secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, yang kelima, saya kuliah, keluarga dapat apa? Ini yang banyak ditanya juga. Nanti suami saya ngapain, istri saya ngapain? Untuk visa J1 atau dependensinya itu istri atau anak-anak yang dapat J2 itu bisa bekerja sampai 40 jam per minggu. Kalau F1 setahu saya nggak bisa. J1 itu bisa bekerja, tapi harus mengurus EAD dulu. EAD itu kayak izin bekerja.
mengurusnya biayanya $400, nanti setelah itu baru bisa bekerja, ya nanti dihitung-hitung juga, kira-kira $400-nya bakal balik nggak kalau kerja gitu ya. Tapi insya Allah sih bakal balik, karena kalau kerja di sini di LA per hour-nya itu per jam sekitar $16-18 minimum. Jadi nanti bisa 40 jam bekerja untuk pendampingnya. Dan kesempatan bekerja kalau kayak di LA sih lumayan banyak. Yang penting diurus saja. Jadi pada saat nyampe urus identitas kalau di sini California ID, kemudian urus izin bekerjanya, nanti baru setelah itu bisa bekerja. Dan prosesnya sekitar 4-5 bulan sampai EID itu terbit, dan nanti SSN itu kayak NPWP terbit itu sekitar 3-4 bulan. Terus kalau nggak mau kerja, bisa juga banyak course gratis di community college, kayak di sini ada Los Angeles Community College. Di situ ada banyak course gratis yang online mau offline ada. Bisa sekedar bahasa, bisa sekedar les bahasa, les yang vokasi kayak human resource, accounting, itu banyak tersedia di itu. Dan nanti bahkan beberapa college itu menyediakan grant ya, beasiswa yang tunjangan-tunjangan yang bisa nanti dimanfaatkan oleh pendamping. Public school untuk anak di sini gratis, dari Head Start itu untuk PAUD usia 3 tahun sampai dengan high school. Jadi bahkan ada untuk nggak hanya public school ya, private school pun ada beberapa yang bisa, kalau karena kita di sini masuknya masyarakat yang dengan kemiskinan ekstrim gitu ya. Karena kalau di sini di LA penghasilannya masyarakat miskin itu sekitar 60.000 setahun. Kalau kita sekitar 50.000, nggak nyampe 50.000, sekitar 50.000 ya, sekitar 50.000. Jadi kita di bawah garis kemiskinan. Jadi kalau kita masuk ke private school, either private school pun ada yang menawarkan gratis untuk masyarakat tidak mampu seperti mahasiswa Indonesia kita ini. Asuransi kesehatan ini juga yang jadi penting. Di beberapa negara kita harus bayar. Kalau di sini alhamdulillah anak-anak dan istri saya di cover BPJS-nya California, medical call ID. Jadi mereka dapat layanan kesehatan yang basic, gratis sama sekali, tidak bayar sama sekali. Kayak kemarin ke dokter gigi yang harusnya bayar $6.000, tapi anak saya pasang crown gigi itu kayak cover matte silver gitu, 6 giginya bolong. Kalau di sini nggak ditambal, langsung dipasang silver, itu bisa kena 6.000, tapi alhamdulillah tidak bayar sama sekali karena di cover BPJS-nya California. Nanti mungkin bisa ditanyakan detailnya. Juga dapat kupon nutrisi dan food bank. Jadi alhamdulillah juga untuk anak di bawah 5 tahun kalau di California dapat WIC card, itu kayak semacam kupon kartu nutrisi kayak kartu ATM gitu. Jadi kita bisa di grocery kita bisa langsung tunjukkan itu, langsung potong saldo. Jadi kayak saya per bulan tuh nggak perlu keluar duit pribadi untuk beli buah-buahan, sayur-sayuran, susu, telur, roti gitu, sereal gitu udah nggak perlu kena di cover sama WIC card, itu kupon nutrisi yang dari LA County-nya. Kesempatan untuk bergabung di Akademi Reputasi Global, di sini banyak banget. Ya kayak anak saya misalnya bergabung di akademinya PSG, klub bola gitu ya. Kalau kesempatan itu kayaknya kalau di Indonesia akan lebih kecil. Kalau di sini bisa bergabung dengan satu akademi yang sudah punya nama secara global, itu satu hal yang menurut saya benefit juga untuk keluarga saya. Oke, dan ini yang terakhir, first thing first. Banyak banget first thing first-nya sebenarnya, karena memang ini semua harus disiapkan ya. Untuk anak, siapkan sertifikat vaksin anak yang sudah diterjemahkan, karena itu akan dibutuhkan untuk enroll sekolahnya di sini. Jadi sudah disiapkan, karena kalau nggak ada sertifikat vaksin yang sudah diterjemahkan, anaknya harus divaksin lagi di sini. Gratis sih, disiapkan gratis. Cuman kasihan misalnya dalam 3 bulan anaknya harus ngejar 10 atau 12 vaksin gitu kan, berarti dia tiap minggu harus disuntik, bahkan dalam 1 kali suntik bisa 2 vaksin gitu ya. Itu akan sangat mengganggu kenyamanan aja.
siapkan dokumen kontrak housing karena itu nanti akan digunakan untuk buka rekening bank, buka nomor handphone Indonesia gitu ya. Nomor telepon Amerika. Terus gitu sampai isi form I-94 tadi juga sudah disinggung Mbak Ruth. Nanti di sini sebenarnya bisa diklik, bisa langsung kelihatan, bisa langsung buka websitenya, langsung diisi karena nanti banyak pada saat kita mengurus dokumen di sini akan ditanya form I-94-nya. Isi form peduli WNI untuk yang LPDP, saya kurang tahu kalau yang VETA. Kalau untuk LPDP ini penting karena untuk mencairkan LA dan settlement kita harus sudah lapor ke kedutaan setempat. Jadi lapornya atau konjen terdekat. Jadi dilapor di peduli WNI ini. Lakukan passport verification di portal kampus karena kalau belum melakukan ini biasanya kita nggak bisa enroll mata kuliah. Selanjutnya nomor seluler US itu penting. Hari pertama, hari kedua, ketiga kalau bisa langsung buat nomor handphone US, buka rekening US. Karena ini 3 hal yang pentingnya nanti akan selanjutnya sangat berkaitan kita mau buka akun Amazon, akun apa perlu nomor handphone, Live atau yang lain-lainnya, aplikasi-aplikasi yang lainnya perlu nomor handphone US, buka rekening juga biar LA bisa segera ditransfer. Dan juga kalau misalnya ada vaksinasi yang belum nanti bisa dilakukan di kampus, biasanya disediakan di kampus untuk mahasiswanya gratis. Kira-kira itu nanti monggo kalau ada yang kira-kira nggak sesuai atau mungkin mau ditanyakan lebih lanjut silakan. Jangan pernah takut karena pada dasarnya dimanapun kita berada, ya survivor is a story that never ends. Kita akan selalu berusaha untuk survive, kita akan selalu untuk beradaptasi dimanapun kita berada. Jadi jangan takut, insya Allah kita bisa kita lulus masuk universitasnya, pasti kita juga bisa lulus untuk beradaptasi di kehidupannya. Kira-kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Gilang. Wah, cukup sangat komprehensif ya tadi pembahasannya. Makasih sudah disiapkan bahannya. Nanti mungkin bisa di-share. Nanti mungkin Mas Gilang bisa kirim ke saya. Nanti akan saya publish juga di Instagram atau nanti ada channel lain yang kita bisa share. Teman-teman di situ ada tadi banyak banget link-linknya gitu ya. Disertai dengan tadi PowerPoint-nya. Makasih Mas Gilang. Tentu walaupun tadi Mas Gilang udah bahas cukup detail, tentu lebih banyak masih banyak gitu ya yang tidak tercakup dari penjelasan Mas Gilang karena kondisinya sangat beragam gitu dari kebutuhan teman-teman atau kondisi teman-teman semua di sini. Maka dari itu teman-teman silakan aja kalau ada yang mau ditanyakan, ditanya ke chatbox-nya di Zoom ini atau di Slido. Nanti kan kita akan pancing diskusinya, kita akan mungkin dari situ nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum tercover gitu ya. Nah, sambil kita menunggu pertanyaan itu nanti mungkin Mas Gilang sama Mbak Ruth bisa baca juga di Slido atau di chatnya, atau teman-teman juga mulai bisa masuk ke masukkan pertanyaannya. Kita masuk ke agenda yang ketiga, yaitu kita akan memperkenalkan Ketua Ikanas Chapter US Kanada di periode 2023-2024. Jadi kemarin kita sudah open recruitment dan sudah terpilih. Nah, inilah kita akan memperkenalkan pada kesempatan kali ini, sekalian untuk nanti teman-teman mungkin bisa lihat spoiler dari programnya. Nah, untuk itu saya perkenalkan nih teman-teman semua, Mas Reza Yandripano. Mas Reza ini kuliah di nama kampusnya kalau disingkat gak enak ya Mas ya. Kalau di Indonesia di Arizona State University. Gitu ya. Saat ini Mas Reza lagi intern di World Bank Mas ya. Oke. Untuk itu Mas mungkin saya nggak mau ngambil panggung lebih banyak lagi. Silakan aja Mas Reza memperkenalkan diri. Lalu mungkin kalau ada yang mau diperkenalkan atau disampaikan terkait dengan visinya atau programnya ke depan, silakan Mas Reza. Baik, terima kasih Mas Irfan atas kesempatannya dan kepercayaan dari teman-teman atau pengurus sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Reza Yandripano. Mungkin beberapa teman-teman sini sudah ada yang kenal, dan beberapa juga
baru pertama kali mungkin melihat saya. Saya biasa dipanggil Reza dan saat ini sedang melakukan tugas belajar di eh, Thunderbird Arizona State University. Kalau disingkat ya seperti yang Mas Irfan bilang tadi itu, cuman anak-anak US biasanya manggilnya ASU. Terus saat ini saya sedang menjalankan program internship di World Bank dan kemarin dihubungi oleh teman-teman pengurus sebelumnya untuk menjalankan tugas mendapatkan mandat dari IKANAS chapter North Amerika untuk mengkoordinir kegiatan kita di bagian North Amerika ini. Terus yang kedua, sebelumnya juga saya alumni STAN tahun 2008 masuknya, seangkatan dengan Barut dan pastinya juniornya Mas Gilang, junior jauh lah. Tadi itu kalau melihat dari penjelasan Mas Gilang sangat tepat ya. Mungkin kalau nggak ada Mas Gilang, mungkin saya udah D4 kali, udah masuknya lebih telat gitu, mungkin di fall tahun ini gitu. Karena Mas Gilang yang ngedobrak birokrasi, jadi saya bisa berangkat dengan waktu yang kurang lebih pengurusannya sangat-sangat minim gitu. Terima kasih Mas Gilang, dan tadi mendengarkan cerita dari Mbak Ruth dan Mas Gilang itu sangat membantu sekali untuk teman-teman yang ingin berangkat. Dan terkait dengan mandat kepengurusan di IKANAS ini, jujur saya masih bertanya-tanya dengan teman-teman pengurus sebelumnya kegiatannya seperti apa, lalu program yang harus dilakukan seperti apa, itu juga masih pembelajaran bagi saya karena saya juga nggak aktif di sebelumnya, jadi saya perlu mendapatkan banyak arahan dari teman-teman pengurus sebelumnya gitu. Yang kedua juga saya untuk program kerja mungkin setelah ini saya akan minta bantuan dari teman-teman di sini karena keterbatasan ide dan pemikiran saya tentang mau dibawa kemana organisasi ini itu tergantung dari teman-teman semua gitu. Saya tinggal mencoba untuk mengkoordinir dari ide-ide teman-teman semua gitu. Lalu yang ketiga, kebetulan karena saya lagi di World Bank dan intens juga ketemu sama Pak WMP, saya juga minta beliau untuk menjadi pembina IKANAS North America biar ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan career goals dan kiat-kiat dari alumni STAN yang udah mengglobal seperti itu. Visinya mungkin nggak jauh-jauh ya. Visinya mungkin bagaimana program kerja atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di IKANAS chapter North America ini bisa membantu atau mensupport baik dari sisi akademis maupun dari sisi keperluan non teknis teman-teman yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia yang sedang persiapan untuk ke Amerika seperti itu. Itu saja mungkin perkenalan dari saya secara singkat. Berikutnya mungkin nanti akan saya menghubungi secara personal teman-teman di sini untuk kita minta bantuan bergabung menjadi kepengurusan baik dari sisi divisi maupun subdivisinya agar bisa kita rumuskan dan kita report ke teman-teman selanjutnya. Mungkin kita akan ada pertemuan selanjutnya minimal 1 bulan sekali lah. Seperti itu mungkin Mas Irfan. Demikian mungkin untuk teman-teman saya di sini sekali lagi menjalankan mandat dari teman-teman pengurus sebelumnya, dan saya mohon juga bantuan dari teman-teman semuanya untuk bisa mengaktifkan dan menjalankan organisasi kita ini. Demikian, saya Eri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Reza, mudah-mudahan sukses ke depannya. Banyak teman-teman yang baru akan berangkat, mungkin tertarik ikut kepengurusan bareng nanti Mas Reza, silakan aja di Japri, mungkin nanti di grup juga kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Dilihat mungkin di sini ada teman-teman yang seangkatan baru join, tadi ada beberapa di grup WhatsApp, atau mungkin baru keingetan pertanyaan yang krusial 5 jam setelah acara ini bisa ditanya di grup gitu ya. Jadi tadi sudah saya share grupnya, linknya di chat.
silakan join aja, atau juga di Instagram kita di ikanas.amerika. Oke, makasih Mas Reza. Kita akan langsung ke sesi terakhir. Sesi tanya jawab, saya akan coba share screen. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nambahin di sini kan karena banyak juga yang udah banyak pengalaman nih dari state lain mungkin, atau dari waktu-waktu yang lain. Kalau punya perspektif yang berbeda, silakan aja ditambahin atau mungkin disanggah. Saya akan share ya. Nah, saya akan bacakan ya. Dari pertanyaan yang paling atas. Saya ingin membawa keluarga, tapi belum yakin mengingat allowance dari sponsor sepertinya hanya cukup 1 orang saja. Kira-kira berapa ya dana cadangan yang perlu disiapkan? Ini tadi mungkin sudah disinggung sedikit sama Mas Gilang ya, karena ini kayaknya tergantung banget sama state-nya gitu ya, karena keperluannya beda-beda. Tapi mungkin Mas Gilang punya perspektif untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Mas Gilang. Iya, baik. Nah, ini satu tantangan juga tadi ya. Kalau dana tadi kayak yang saya sampaikan tadi itu memang sebenarnya hanya untuk pengajuan visa. Saat pengajuan visa nanti ya dana itu nggak ada juga nggak apa-apa, ada pada saat visa sudah terbit. Nah, kalau untuk yang dana cadangan yang perlu di sini mungkin perlu 2 bulan allowance atau 3 bulan allowance ya. Jadi untuk cadangan aja, tapi nanti setelah itu biasanya setelah 2-3 bulan akan menyesuaikan, semua akan sudah menyesuaikanlah gaya hidupnya sesuai dengan budget yang ada. Untuk gambaran, untuk kayak saya dengan sekeluarga 4 gitu ya, untuk belanja bulanan paling sebulan itu habis sekitar 200 untuk groceries, untuk bahan makanan, beras. Alhamdulillah daging di sini lumayan banyak dan lebih itu gitu. Jadi dengan makan yang itu sudah tercukupi 4 sehat 5 sempurnanya, $200 untuk sekeluarga cukup. Itu bisa jadi patokan kali ya. Untuk biaya-biaya lain, listrik, air, ya tergantung penggunaan, bisa sekitar $100 juga sebulan. Jadi untuk yang lain-lainnya tergantung kayak mau jalan-jalan, mau jajan. Saya jarang jajan di sini karena satu mahal, yang kedua udah mahal belum tentu anaknya cocok gitu. Anak kadang udah beli mahal-mahal makanan nggak kemakan sama anak gitu ya. Jadi ya lebih baik masak di rumah aja. Mungkin itu ya, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran untuk teman-teman. Oke. Teman-teman di sini kalau ada yang mau nyambut, ngasih pendapat lain, perspektif lain, silakan. Oke, Mas, silakan Mas Widi. Oke, saya mungkin sharing. Saya di Duke University di North Carolina, jadi di bagian timur. Cuaca cukup lebih hangat dibanding yang lain. Ya, saat ini panas banget karena summer. Terus di sini ada beberapa teman, ada Mas Adam juga di sini membawa keluarga. Itu istri beliau kerja, jadi visa beliau kan J karena LPDP. Insya Allah nyari kerja itu bisa dan gampang. Walaupun saya nggak kerja ya, karena saya visa saya F. Terus saya bisa minta keringanan untuk listrik. Jadi tergantung state. Saya mengajukan ke state saya untuk bantuan winter. Nah itu kadang ada beberapa state yang ngasih. Saya dikasih $300 waktu itu karena termasuk household-nya untuk membernya cuma saya dan anak saya 1 orang. Kalau teman-teman yang udah berkeluarga itu dapat $400. Di sekali dikasih, itu lumayan, bisa 3-4 bulan tagihan kita nggak bayar listrik. Kan $400 lumayan. Terus bawa kredit card nggak? Ya, perlu banget. Anda membuat Genius, bukan promosi Genius, tapi Genius itu yang paling enak karena Anda nabung di Genius, lalu Genius akan ngasih 2 kartu. Satu itu kartu fisik, yaitu bisa Anda pakai di sini, dan kartunya juga bisa touch ya, bisa cuman tempel doang. Dan itu dia akan mendebit rekening rupiah kita. Oke. Nah, sekarang Genius juga bisa langsung kita dolarkan kalau nggak pengen kursnya lebih mahal. Terus Genius juga ngasih kita kartu kredit virtual. Jadi kalau kita masuk ke Amazon dan lain-lain, kita bisa masukin itu sebelum kita punya nomor rekening, karena punya nomor rekening juga butuh effort. Jadi di sini tuh nggak bisa langsung datang ke bank, harus janjian dulu sama
petugas bank, baru dikasih jadwal, baru kita datang, diwawancara dikit, kalau goal baru kita dapat rekening. Jadi nggak semudah di Indo. Terus beberapa sudah saya tulis di chat ya. Yang paling penting banget adalah ketika Anda berangkat, pastikan di bagasi itu Anda sudah timbang, jadi sesuai dengan regulasi dia beratnya. Terus yang kedua, pisahkan barang-barang bad dengan barang-barang good. Barang-barang good tuh kalau pakaian semua kan pasti lolos tuh, ya kan? Barang bad tuh misalkan yang ada kabelnya, obat-obatan, yang kira-kira makanan, ya, yang kira-kira akan kena pemeriksaan. Kalau baju itu insya Allah selamat. Tapi kalau yang barang-barang bad itu pisahkan dalam satu koper. Jadi kalau memang terpaksanya koper itu nanti harus direlakan, ya udah relakan dah gitu. Itu mungkin. Terus manajemen waktu, jangan sampai Anda terlalu cepat perpindahan bandaranya. Misalkan di Dubai kok cuma 1 jam, itu terlalu cepat. Anda akan lari-lari dan bisa resiko. Terus yang kedua, cari penerbangan yang bagasinya ditanggung dari awal sampai akhir. Kalau saya kemarin tidak ditanggung di Amerikanya karena penerbangan lokalnya tidak ditanggung. Jadi saya harus mengeluarkan duit untuk bagasi saya. Ya, jadi Anda harus cek benar-benar. Terus apakah bagasi itu memang dipindahkan oleh maskapai atau Anda harus ambil lalu Anda harus masukkan lagi ke bagasi. Nah itu harus Anda cek, jangan sampai tergiur dengan harga murah, tapi ternyata repot di akhirnya. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Mas Budi. Nah ini kebetulan Mas Budi jawab dan resen. Pertanyaan ini cocok banget buat Mas Budi nih. Apakah ada anggota keluarga yang hanya tinggal berdua dengan anak? Oh ya, saya tinggal sama anak saya, 15 tahun. Anak saya masuk ke SMA di sini. Kalau di Indo masih di SMP. Jadi kebetulan saya minta di Indonya sekolahnya tidak putus, jadi tetap dapat ijazah di Indo. Karena gini, di Indo itu kan SD, SMP, SMA itu 6-3-3. Kalau di sini 5-3-4 gitu. Jadi pasti akan ada perbedaan. Ada kemungkinan kalau kayak anak saya sekolah di Indonya putus, dia nggak akan punya ijazah SMP gitu. Makanya sekolah di Indonya tidak putus. Jadi dia siang sekolah di sini, malam sekolah di Indo. Ya effortnya ada untuk 1 tahun. Terus yang kedua, alhamdulillah setahun ini saya tinggal di 1 bedroom, ya itu tidak kena razia apapun, ya. Tapi memang harus yang 1 bedroom ya minimal. Jadi bukan yang studio. Kalau studio itu kan kasihan ya, anak nggak punya privacy. Kalau 1 bedroom kan saya bisa tiduran di luar, sementara anak saya di kamar tutup pintu bisa. Kalau mau 2 bedroom itu mungkin sewanya lumayan selisihnya cuma sedikit, tapi listriknya itu akan selisih banyak banget. Karena di sini tidak ada AC yang 1 ruangan doang, satu hall, satu tempat Anda itu AC-nya sentral gitu. Jadi AC akan mahal banget kalau bedroomnya lebih besar. Gitu sih. Oke, makasih Mas Widi. Kita lanjut ya. Kan tadi udah ditanya dijawab Mas Widi. Mungkin pertanyaan selanjutnya, sampai saat ini saya belum dapat LOG sehingga paspor dinas dan visa tertunda untuk diurus. Sebaiknya gimana ya? Ada yang punya info nggak nih? Apakah ada di sini yang berangkatnya pakai visa, pakai paspor hijau gitu misalnya, bukan pakai paspor biru? Kalau saya sih nggak punya pengalamannya, jadi saya nggak punya jawaban yang kredibel untuk pertanyaan ini. Yang lain gimana? Setahu saya kalau dari Kemenkeu itu nggak boleh ya, maksudnya terlepas dari pengurusan karena memang tetap harus pakai paspor dinas kalau secara institusi di Kemenkeu. Tapi saya tahu ada teman dari dari Bank Indonesia
dia pakai paspor hijau jadinya karena paspor birunya nggak keburu untuk diurus gitu. Nah ini kembali lagi mungkin tergantung institusi jadinya. Jadi kita nggak bisa menjawab apakah boleh atau tidak gitu. Ya mungkin bisa ditanya juga sama biasanya yang ngurus paspor biru itu di PPSDM ya. Ini tanya aja yang Iya ngasih benar. pertanyaan. Gimana bisa Iya. nggak gitu? Ya izin Mas, paling nanti ini kayaknya dari LPDP nih kalau terkait LOG belum dapat nih. Kayaknya ada yang bermasalah, bukan bermasalah yang agak suka lama LOG dari LPDP. Mungkin bisa langsung kalau memang di Jakarta atau ada teman keluarga di Jakarta bisa langsung datang aja ke customer service-nya apa LPDP di Cikini langsung. Biasanya kalau lewat tiket bantuan itu akan agak prosesnya agak lebih lama, bisa langsung datang ke sana dan jangan lupa koordinasi juga dengan PIC paspor yang di paspor dinas untuk yang beasiswa yang di PPSDM. Jadi nanti mereka juga bisa secara paralel sudah menyiapkan suratnya gitu, LOG terbit, mereka sudah langsung memproses dengan cepat. Jadi bisa ya lumayan lah bisa menyingkat 2-3 hari gitu ya. Mungkin itu sih. Kalau pakai paspor reguler kayaknya kalau dari Kemenkyu kayaknya agak susah ya. Kayak bukan nggak agak susah, malah nggak boleh sebetulnya sih. Secara aturan nggak boleh. Karena kita berangkat dalam hal tugas. Karena kita ada bawa surat tugas ya. Jadi kita nggak mungkin bisa berangkat surat tugas itu karena di PMK-nya sendiri kalau nggak salah nggak bisa. Itu sih kira-kira. Thank you, Mas. Oke, makasih Mas Gilang, Mbak Ruth. Ini kalau ada yang bertanya mungkin mau ada pertanyaan follow up gitu ya, silakan aja raise hand di sini atau tulis lagi supaya bisa lebih berkembang atau lebih dalam. Oke, kita lanjut. Halo Kak, kalau membawa pisau dapur dalam bagasi kira-kira apakah memungkinkan? Nah, ada yang mampu berikan jawaban? Pisau dapur, pisau dapur. Sejauh ini belum pernah ada yang bawa pisau sih karena itu kan benda tajam ya. Dan takutnya di bandara juga nggak nggak bisa lewat gitu dari ini. Cuma kalau pisau dapur secara spesifik gitu ya, saya nggak tahu tuh bisa dikategorikan aman atau enggak. Jangan. Iya. Iya. Uh, Dan Kalau memang nanti takutnya bahayanya bukan cuma lolos dari Indonesia atau tidak, tapi kayak masuk di beberapa bandara peta transit itu juga nanti takutnya bahaya ya. Jadi eh, kalau bisa sih nggak usah gitu. pisau itu murah, friend. Saya di sini Yang mahal pisau talenan sampai ya Kak. saya sampai punya ada kali 20 buah Wah, pisau. Karena koleksi yang Mas Budi. Iya. pergi kan pasti ninggalin pisau. Ah, Jadi iya. untuk barang pisau, piring dan lain-lain itu Anda bisa dapat free. Saya sampai Iya. sekarang masih suka ngelewatin bak sampah, memulung. Kadang dapat, kadang enggak. Kemarin dapat microwave segede gaban. Terus waktu itu jadi kerjaan saya sering banget mulung. Waktu itu pernah dapat mulung 1 U-Haul pernah. Ya, 1 U-Haul itu box ya, box besar. Jadi ceritanya saya ngambil ada orang mau ngasih sofa. Akhirnya saya nyewa U-Haul sama teman saya. Nah, ternyata nggak ada U-Haul yang kecil, adanya yang besar. Oke, berarti kita datang dengan U-Haul besar. Begitu sampai ke rumah orangnya bule, seneng banget dia. Kamu bawa U-Haul besar banget. Kamu bisa dong bawa isi serumah. Itu 1 rumah dikasih ke saya. 1 rumah. Jadi dari piring, gelas, semuanya, lampu, semuanya. Jadi 1 U-Haul itu penuh. Itu saya angkut berdua, langsung enjok berdua. Jadi jangan khawatir, insya Allah bisa lah dapat lungsuran dari teman-teman. Oke. Oh iya, Masih dan juga oke. informasi tambahan, thrift store di sini itu bukan cuma untuk baju gitu. Jadi semua ada gitu. Bahkan buku, peralatan rumah tangga, apa aja lah, perhiasan, semua ada di thrift store. Teman-teman nggak usah takut kalau barang-barang seperti itu
selama di US itu adalah barang yang umum, akan gampang dapatnya gitu. Cuma kalau kayak ulekan tadi kan itu nggak umum di sini, nggak ada orang yang pakai ulekan di sini. Mungkin teman-teman bisa bawa. Tapi kalau nggak perlu juga ada blender ya udah pakai blender aja di sini gitu. Jadi nggak susah sih. Oke, makasih ya, jawaban-jawabannya. Pertanyaan selanjutnya langsung ke, namanya mungkin lebih relevan ke Mas Gilang nih. Cara apply insurance yang free tadi buat keluarga gimana Kak? Apakah bisa diurus saat kita di Indo atau sudah pada saat kita di sana? Silakan Mas Gilang. Ya, baik. Untuk apply insurance-nya kita harus tiba di sini dulu ya. Kita harus nyampe di sini. Jadi setelah kita sampai, kalau yang J1 nanti bisa urus SSN atau nanti mungkin SSN itu ke NPWP atau nanti bisa melalui pada saat anak masuk sekolah. Pada saat anak masuk sekolah di sini nanti mereka harus dicek secara fisik dulu di kayak dinas kesehatannya di sini gitu ya. SEPA namanya itu kita harus cek di situ. Nah, pada saat dicek itu biasanya ditanya, anaknya ini punya asuransi nggak gitu. Oh, kita bilang nggak punya karena kita baru nyampe, kita baru pindah dari negara lain, kita masuk di sini anak baru mau sekolah. Oh gitu, kamu apa student? Nanti naik biasanya dari SEPA-nya ini dari tempat health center anaknya ini nanti justru yang akan mengendorse untuk anak kita punya asuransi. Jadi nanti mereka akan mendaftarkan, nanti kita langsung terima dalam 3-5 hari kerja kita akan terima formulirnya. Pertama setelah anak kita issued, dapat kartunya dalam proses 1 bulan, kita kirim balik. Nanti setelah itu baru kita bisa mendaftarkan istri kita, suami kita, atau bahkan kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dirasa asuransi dari kampus masih kurang itu ya kita juga bisa daftar. Jadi harus nyampe sini dulu, harus punya ID di sini dulu ya, kayak minimal buka rekening bank atau SSN untuk yang J1-nya atau nomor telepon deh itu nanti bukti kontrak housing juga itu penting karena biasanya itu jadi syarat-syaratnya. Jadi memang harus nyampe di sini dulu karena bukti housing itu bukti residensial kita, jadi kita ada di zip code mana segala macam. Jadi memang harus sampai di sini dulu. Nanti kalau udah sampai sini tinggal social service security-nya cari aja kantor-kantor social service security-nya terdekat, nanti bisa didaftarkan di situ atau nanti pada saat mendaftarkan anak sekolah biasanya nanti ada ditawar-tawarin juga sih untuk anak yang punya asuransi dari pemerintah negara bagian atau pemerintah kotanya. Itu sih paling. Saya nggak bisa cerita detail karena mungkin nanti di tiap kota, di tiap state akan berbeda-beda gitu. Tapi kalau pengalaman saya seperti itu. Jadi yang penting harus nyampe sini dulu, nanti cari informasinya di sini. Baik, makasih Mas Gilang. Tadi balik lagi ya. Mau nambahin, Oke, silakan Mas Agil. mau nambahin dikit. Oh iya, jadi untuk dapat ini kan kasusnya di California. Jadi aku juga dulu dapat medical juga dari pemerintah. Ada beberapa cara. Kalau tadi Gilang kan jalurnya jalur anak ya. Jadi dia tuh dari anak akhirnya satu keluarga bisa di cover. Nah, kalau aku jalur istri. Jadi waktu itu nyampe di sana aku telepon ke apa sih namanya, lupa. Itulah dia yang tadi dibilang sama Gilang. DPSS ya, Waktu Departemen Social apa Security itulah DPSS. ya, sosial, DPSS. Ke DPSS. Nah, waktu itu aku jalurnya jalur istri. Aku bilang waktu itu di telepon, istriku mungkin hamil gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang istri kita hamil atau mungkin hamil, pokoknya kira-kira hamil lah, mereka tuh langsung gercep. Jadi ada beberapa orang yang lambat karena nggak ada apa-apa gitu, nggak ada pemicu apa-apa. Tapi kalau kita bilang istri saya sepertinya hamil. Tapi waktu itu emang istri saya tuh telat 2 minggu gitu, mungkin karena tertekan di tempat baru gitu kan. Saya bilang kayak gitu langsung ditelepon balik. Jadi mereka langsung yang memfollow up. Karena kehamilan istri itu kayak harus segera ditangani sama pemerintah gitulah. Nah, bahkan waktu itu yang apply itu cuma istri. Tapi mereka akhirnya nawarin saya juga, karena saya belum punya medical, ditawarin juga suaminya. Jadi alasan mereka waktu itu karena kami berdua, satu household ini, di bawah garis kemiskinan. Itulah. Jadi tidak hanya istri,
tapi juga suaminya di cover. Kalau untuk aku yang di cover cuma yang urgent, kalau istri itu yang di cover urgent plus maternity benefit. Kalau anak di bawah 18 tahun kayak anaknya Gilang yang 2 itu full di cover semuanya, muanya full. Jadi nggak ada urgent aja, nggak ada maternity aja, cuman semuanya tuh di cover. Makanya Gigi tadi itu bagus banget kalau di cover. Gitu sih. Sih. Mau nambahin, karena memang kondisinya medical aid itu beda-beda per state, jadi akan lebih bagus kalau kita mencari informasi dari rekan-rekan dari kampus masing-masing gitu ya. Karena setahu saya di Ann Arbor ini untuk anak kayak tadi juga Mas Gilang sampaikan ada banyak benefit gitu diberikan kepada anak. Tapi memang untuk orang tua itu kayaknya berbeda gitu. Dan di sini itu setiap orang harus punya asuransi. Jadi mau nggak mau keluarga itu harus bayar asuransi untuk istri. Nah, jadi mungkin nggak bisa disamakan, tapi yang jelas biaya sekolah itu gratis hampir di semua public school ya. Jadi sekolah juga akan membantu kita untuk menyiapkan dokumentasi yang diperlukan untuk mendaftarkan benefit untuk anak tadi. Itu sih. Sip. Lumayan mantep nih perspektifnya macam-macam. Makasih Mas Agil, Mas Gilang, Mbak Ruth. Ini di chat ada Bang Erikson. Halo Bang Erikson, apa kabar? Lama nggak ngobrol. Bang Erikson, pengurus Ikanas Chapter US. Halo, halo. Ya, halo. Izin off cam, lagi gendong bayi. Oke. Santai-santai Bang Erikson. Lanjut ya. Kayaknya beberapa udah ada yang dijawab tadi, misalkan yang ini ya, jaket tebal itu bawa dari Indonesia atau enggak. Tadi udah dibahas sama Mbak Ruth. Mas Gilang juga tadi udah bahas juga sedikit. Next, pernah ada pengalaman mengirim atau menerima paket barang dari atau ke Indonesia? Ada yang punya pengalaman ini? Mungkin kalau ini kayak tadi Mbak Dian kali yang paham Iya. ini ya. Tapi sejauh ini kalau kami di Ann Arbor itu paling banyak menggunakan jasa titip ke rekan-rekan yang pulang ke Indonesia gitu. Karena rekan-rekan undergrad di sini tuh banyak yang selalu pulang gitu. Christmas atau tiap libur semester sih pulang. Jadi kita nitip ke mereka. Sejauh itu. Atau rekan-rekan diaspora Indonesia itu sih. Saya juga seringnya gitu ya, nitip ke yang pulang pergi, yang lagi travel ke atau dari Indonesia gitu. Nah, Saya ada kemarin ini baru itu Mas Irfan, Lebaran kemarin pengalaman. Jadi istri mungkin kangen banget pengen kastengel sama nastar dari Indo gitu. Jadi kita di Inakukis dari Indo dan dikirim. Jadi waktu itu ada penjualnya di Tokopedia yang bisa ngirim ke US. Jadi sekalian kita nggak hanya Inakukis, jadi banyak bumbu masak segala macam kita kirimin. Lumayan mahal sih, per kilonya sekitar 400 ribuan. Per kilo 400 ribuan, nyampe sini waktunya 5 hari ya, alhamdulillah aman, langsung diantar ke depan pintu sama DHL, nggak ada masalah di custom dan lain-lain. Banyak kan isinya makanan dan obat-obatan. Itu aja mungkin. Oh iya, seperti yang ada di chat box juga, itu untuk toko Indonesia ada di Philly sama Atlanta. Ada beberapa toko Asia juga menyediakan barang Indonesia gitu. Jadi ada banyak lokasi sih kalau mau cari bisa di googling deh kayaknya. Cuma kalau di sini itu kita sering dari Pandawa, itu ada di Philly kalau nggak salah. Itu harganya masih masuk akal dan memang ongkos kirimnya juga dia bisa gabungin dengan beberapa orang yang berada di satu lokasi untuk sharing cost gitu. Jadi lumayan membantu. Gitu ya untuk ngirim-ngirim barang ya. Secara umum pasti lebih mahal kalau internasional paket ya. Oke, lanjut untuk award di LPDP. Klaim tiket yang satu kode booking dengan keluarga apakah bisa? Apakah harus beda kode booking? Nah, ini saya nggak tahu. Mungkin Mas Gilang yang kepengurusan dari LPDP gimana? Iya, bisa nanti disampaikan aja untuk nanti reimburse-nya satu
tiketnya berbarengan satu kode booking, cuma nanti harga tiketnya langsung dibagi aja kan. Kalau kayak infant itu beda, harganya harus ada detailnya itu sih. Kayak infant berapa, jadi per orang yang adult berapa, jadi kelihatan harus jelas breakdown harga tiketnya. Tapi bisa kok untuk diklaim dengan satu kode booking yang nggak hanya kita, ada beberapa yang penting ada jelas per orang itu harga tiketnya berapa. Lanjut, mohon di-spill biaya sekolah anak usia SD di sana. Kalau negeri tadi harusnya gratis ya, Mas Gilang ya? Iya betul, anak saya gratis, termasuk dia ada field tripnya 3 kali 1 semester, termasuk dia kelulusan dan nanti di sekolah dia kebetulan sekarang masuk elementary, sekolah dasar kemarin kindergarten, sekarang masuk elementary dan masuk jadi public school juga, ada yang magnet kurikulum, ada yang public school biasa, ada beberapa malah yang anak kita pun diberikan gadget kayak iPad atau laptop, bisa dedicated satu orang satu gitu ya, dan itu semua gratis, jadi nggak ada biaya apapun. Jadi untuk dari mulai PAUD umur 3 tahun sampai yang setahu saya yang elementary, high school itu gratis semua sih. Ini saya nggak bawa anak ke sana, cuma saya dengar pengalaman dari teman-teman yang bawa anak. Pertimbangan sekolah anak itu juga mempengaruhi keputusan tadi housing ya di mana ya. Karena kan kalau public school biasanya nyangkut ke teritori housingnya di mana gitu. Jadi kalau misalkan ada inceran mau sekolah yang di sini, tadi kayak Mas Gilang mungkin ngincer kurikulumnya atau lingkungan sekolahnya yang kayak gimana, itu mungkin harus Ya. dibarengi juga sama keputusan housingnya di daerah mana. Betul, zonasi di sini kan pakai sistem zonasi. Kalau udah beda kode pos mereka biasa nggak mau. Oh, itu. Lanjut, mungkin Oh ini ya, ada info juga tambahan. Ya, silakan. Jadi untuk public school itu, terutama bagi kita student ya, yang maksudnya penghasilannya nggak ini, biasanya diutamakan gitu. Saya tahu beberapa teman saya, mereka dapat sekolah yang lebih bagus dari rekan saya yang US yang penghasilannya lumayan tinggi, karena mereka lebih diutamakan kondisinya berdasarkan background keluarga. Jadi harusnya sih teman-teman nggak kesulitan dapat ini ya, apa namanya, sekolah anak sih. The Village ini ya. Tadi kayak Mas Gilang bilang di bawah garis kemiskinan ya. Di bawah garis kemiskinan gitu. Oke, lanjut tinggal 2 lagi. Apakah ada financial management tips and trick ketika kuliah di US yang bisa di-share? Nah, ini mungkin ceritanya bisa macam-macam versinya nih. Dari Mas Gilang atau Mbak Ruth mau di-share dulu tipsnya? Iya, izin untuk Michigan itu pemerintahnya sangat apa ya, membantu dalam hal food. Jadi ada banyak food pantry, nggak cuma dari kampus, ada yang dari apa namanya, county juga gitu. Dan itu kayak tadi Mas Gilang juga termasuk kayak EBT untuk apa dana bagi masing-masing anak gitu, dapat berapa per bulan gitu. Terus kalau saya pribadi, kalau tadi Mas Gilang kan ada kayak biaya groceries kayak 200 per bulan, saya hampir nggak pernah beli apa-apa per bulan gitu. Jadi saya nggak belanja groceries karena semuanya bukan di cover, dapat dari apa yang dari kampus itu tadi. Itu apa ya? Tergantung sih sebenarnya. Selama kita bukan membutuhkan barang-barang khusus ya, karena kita bisa terima apa aja yang ada dari kampus. Tapi kalau misalnya kita memang kayak punya diet khusus, itu mungkin kita harus belanja. Itu terus untuk belanja keperluan, pastikan teman-teman itu tahu tanggal-tanggal tertentu di mana diskon ada banyak gitu. Kayak di sini Black Friday itu sangat membantu, terutama untuk kebutuhan kayak winter, karena di sini winternya sangat parah ya. Jadi saya beli kayak apa sepatu winter itu kayak boots dan segala macam itu di Black Friday karena harganya memang langsung kayak cuma 30% gitu dari harga normal. Dan apa kayak peralatan elektronik juga banyak di diskon di situ. Terus kalau saya lebih ke ini sih apa jalin relasi karena kadang ada info-info dari teman-teman di mana ada barang gratisan gitu kan. Barang gratisan itu sebenarnya ada di mana-mana. Teman-teman kayak tadi Mas
Mas Widi cerita dia dapat lungsuran dari seseorang yang pindah. Di sini ada banyak yang ngasih pengumuman seperti itu di Facebook gitu. Dan kalau teman-teman mungkin nggak tahu info itu, kadang teman yang lain tahu infonya dan memberikan informasi ke kita gitu. Jadi rajin-rajin update informasi dari Facebook karena banyak sekali barang gratisan dan saling bertukar informasi dengan rekan-rekan di sini sih. Gitu. Oke, thank you. Mas Gilang ada tips khusus? Patrick? Iya, ya sama sih ya, tergantung gaya hidup. Tapi ya yang paling penting manfaatkan semua benefit yang disediakan oleh county, state, oleh kampus, food bank, apa segala, nggak usah ragu, nggak usah gengsi, dianggap sebagai ngajukan grant masyarakat miskin, masyarakat apa gitu ya, diambil aja gitu ya. Bahkan lumayan ada yang kayak dari college itu bisa dapat grant $2.500 kan lumayan gitu ya. Di kampus juga ada masyarakat miskin atau apa mahasiswa miskin itu ya diambil aja gitu ya, di apply aja. Terus kayak apa lagi ya, mungut barang di jalan gitu ya. Karena di sini mindahin barang itu biayanya sangat gede. Jadi orang lebih cenderung naruh aja di pinggir jalan gitu ya. Kayak saya barang di apartemen ini yang saya beli, yang isi apartemen saya cuma TV sama kasur. Sofa mungut di jalan di trotoar. Kasur satu lagi mungut dari penghuni apartemen yang lain. Meja TV segala macam ya isinya dalam 1 bulan ya Gil ya. Agil datang waktu itu masih kosong, dalam 1 bulan kok loh dia datang loh kok udah penuh gitu. Itu ya hasil mungut di jalan nih. Tinggal ya modal kita bersihin, modal kita cuci, ya itu aja gitu ya. Terus apalagi ya? Itu sih paling kayaknya yang mungkin bisa di-share gitu ya. Manfaatkan aja semua apa benefit yang ada dan ya udah apa di sini banyak banget barang-barang yang bisa diambil ya dimanfaatkan aja. Masih bagus-bagus kok, masih sangat layak pakai semua. Oh iya Oh ya, ada izin nambahin, terus boleh nggak izin nambahin bentar? silakan Mbak. Jadi ini kalau teman-teman itu suami istri kuliah, dari kampus juga kadang ada tambahan benefit untuk anak. Daycare. Saya punya teman, ya, dan itu lumayan tinggi. Nggak cuma daycare, ada tambahan manfaat lain kayak kos bulanan dan lain-lain gitu. Jadi bisa dipakai untuk biaya housing dan kebutuhan tambahan. Itu teman di sini soalnya, biarpun dia beasiswanya cuma 1, akhirnya suaminya apply online online course gitu dari university untuk dapat sertifikat dan lain-lain, itu bisa dijadikan dasar bahwa kita dua-duanya berkuliah gitu. Jadi nggak mesti full course sebenarnya. Nah itu mungkin bisa dimanfaatkan juga kalau teman-teman mau istri atau suaminya tidak hanya, maksudnya ada punya kegiatan tambahan lain gitu. Iya, dan satu lagi nih, mungkin untuk kayak baju dingin gitu ya. Mungkin kalau kayak di negara bagian yang musim dinginnya nggak terlalu lama, ini saya diajarin teman-teman diaspora di sini. Jadi kalau di sini belanja di Amazon, di Zara, di H&M atau dimanapun, kita bisa refund barang yang kita beli dalam waktu 1 bulan. Jadi beli aja barangnya pakai 1 bulan, jangan lepas tag-nya, ya tag-nya disimpan aja. Menjelang 1 bulan kita balikin, kita refund, dan kita langsung kembali. Ya beli lagi nanti yang lain. Ini diajarin diaspora di sini begitu. Saya baru sekali kemarin mempraktekkan, ya nggak ada masalah sih kita. Oh sorry, I want to refund my stuff, oke. Tunjukin struknya, tunjukin kartu kredit atau kartu debit yang kita pakai, udah nggak langsung di scan kembali, duit nggak ada. Maksud ditanya ini udah dipakai kemana, paling mereka cuma ngecek dikit aja. Ya itu mungkin bisa dipakai ya, karena kadang kan apalagi kalau anak kecil baju dingin kepake cuma sekali, nanti ukurannya udah beda lagi gitu ya, harganya lumayan. Ya mungkin itu trik yang bisa dipakai sih. Luar biasa. Ada lagi yang mau nambahin dari yang lain? Karena ini adalah Oh pertanyaan ya, terakhir. untuk winter coat tadi tambahan. Jadi karena di sini itu setengah tahunnya musim dingin ya. Jadi musim dinginnya itu mulai dari November, awal Desember lah. Awal Desember nanti sampai awal Mei itu masih dingin. Nah, teman-teman itu butuh dan angin di sini kencang ya. Jadi thunderstorm dan
angin itu udah parah banget. Kalau teman-teman nggak yakin sama kualitas winter coat-nya, aku sih saranin belinya di sini aja gitu. Tapi kalau teman-teman mau save money yang tinggi, bisa bawa dari Indonesia. Cuma pengalamanku, teman-temanku di sini itu banyak banget yang beli di sini waktu Black Friday karena memang menyesuaikan dengan kondisi dan ketahanan tubuh di sini. Karena kayak aku pribadi, aku nggak tahan angin. Jadi aku butuh yang benar-benar rapat gitu dari segala sisi. Tapi kan kalau misalnya teman-teman nggak terlalu masalah sama angin itu yang maksudnya agak lebih tipis itu ada banyak pilihan. Dan itu bisa menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Kalau bawa dari Indonesia itu karena kita cobanya di daerah kondisi panas, mungkin kita merasa itu udah dingin, udah dingin, udah anget gitu ya. Tapi di sini mungkin kurang. Jadi kembali lagi kalau memang teman-teman nggak yakin, lebih baik beli di sini sih. Izin Oke. satu lagi Mas Irfan, Silakan, satu silakan, lagi saya silakan. tambahin. Jadi ya balik lagi di sini nggak ada gengsi-gengsi kalau di ini. Kayak saya pengalaman di sini di rumah ibadah, masjid, gereja itu suka tiap seminggu 2 kali, seminggu 3 kali bagi-bagi sembako. Dan bagi-bagi sembakonya lumayan, ayam satu pot, 1 ekor gitu dibagi 2, dapat 2. Bahkan dapat es krim vegan yang kalau beli lumayan mahal di Indonesia, apalagi mahal banget. Ini dapat es krim vegan dibagi gratis dari rumah ini. Nah, di depan apartemen saya itu ada gereja. Dia tiap seminggu 2 kali dia bagi-bagi itu, dan mereka nggak, dan di sini kebanyakan rumah ibadah juga nggak ngelihat harus agamanya apa, nggak ditanya malah agamanya apa. Pokoknya cuma alamat lu di mana, rumah berapa, udah dibagi tuh. Dulu di awal-awal ini pas banget depan apartemen saya. Awal-awal saya agak gengsi gitu. Wah, masa kita ngantri sih gitu. Mahasiswa USC gitu ya. Orang kampusnya terkenal di LA, kampus elit, ngantri di gereja gitu ya. Pada saat suatu hari saya pernah mau berangkat ke kampus, saya lewat antrian itu, ibu-ibu pakai mobil Lexus parkir, dia ngantri gitu ya. Dan setelah itu saya lihat, loh itu yang ngantri itu pada pakai mobilnya mahal-mahal, mobil-mobil apa, merek apa ya, ada lah di situ ya, parkir ngantri. Oh iya, jadi memang ya udah nggak usah gengsi, ya ngantri aja gitu. Jadi nggak usah sungkan untuk itu ya. Toh kita memang hidup di bawah garis kemiskinan di sini. Ya sudahlah, berdamai dengan itu. Oke, makasih Mas Gilang. Baik, kayaknya udah nggak ada lagi pertanyaan dari Slido, udah kita jawab semua. Makasih banyak Mbak Ruth, Mas Gilang, dan semua teman-teman yang hadir di kesempatan kali ini. Udah hampir 2 jam nih kita ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat bagi teman-teman yang mau berangkat di fall semester ini, atau mungkin ada yang hadir di sini untuk persiapan spring semester. Nah, itu mungkin akan berbeda ceritanya karena teman-teman yang datang di spring semester itu kemungkinan datang di saat cuacanya sedang dingin-dinginnya gitu ya. Nah, baik lagi, kita nggak mungkin mengcover semua dinamika atau problematika di acara Zoom ini. Teman-teman bisa join ke WhatsApp grup Ikanas atau follow aja akun Instagram Ikanas Amerika supaya kita bisa lebih diskusi di sana. Mungkin ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di sana dan bisa dijawab sama orang lain dengan perspektif lain di state lain kayak gitu ya. Baik, makasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Untuk itu kita akhiri acara sharing session pada kesempatan kali ini. Saya sebagai moderator menutup acaranya dengan mengucap maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.